Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita, Phrasing the World I Built a Doomsday Safehos. Bab 1175-1186, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi. Usulan Qin Qigong didukung oleh semua orang. Lagi pula, tidak ada yang mau ditikam dari belakang saat bertarung. Sebenarnya bukan hanya Zhang Yi saja yang khawatir, Chang Gong pun memiliki kekhawatiran yang sama. Pada titik ini, semua orang setuju tanpa keraguan. Zhang Yi melirik Chang Gong dan berkata dengan tenang, "Aku akan menambahkan satu hal lagi. Aku masih menyimpan rekaman pertempuran hari itu. Kalau aku tahu kau melakukan sesuatu di belakangku, aku jamin rekaman itu akan tersebar ke seluruh dunia." Wajah Zhang Gong sedikit muram. "HMPH. Kalau aku benar-benar melakukan hal seperti itu, kau boleh melakukan apapun padaku." Kali ini, keempat wilayah utama akhirnya mencapai konsensus. Mereka akan berpartisipasi bersama dalam misi Qinling Abyss. Setelah misi selesai, ketiga perusahaan lainnya dapat berbagi sebagian sumber daya mineral. Selain itu, distrik Shengjing harus berbagi semua informasi intelijen tentang bawah tanah Qinling dengan tiga distrik lainnya tanpa syarat. Sedangkan untuk wilayah Laut Cina Timur dan wilayah Barat Daya, tentu saja mereka tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Melihat semua orang telah mencapai konsensus, senyum Qin Qigong menjadi jauh lebih santai. Dalam pertempuran ini, kita harus menang, bukan kalah. Dengan keempat wilayah bersatu, 4 prajurit Ypsilon terbaik menghadapi 2 lipan Ypsilon, peluang kita untuk menang sangat tinggi. Tapi selain 200 Ypsilon dan ratunya, ada juga kelabang tanah yang jumlahnya mengerikan di bawah tanah. Jadi, setiap wilayah perlu mengirim beberapa alien kuat untuk bersama-sama masuk ke bawah tanah dan melenyapkan monster-monster kecil ini. Pada prinsipnya, mutan kelas Delta hampir tidak dapat menimbulkan ancaman bagi Ypsilon tipe tempur. Namun, ada terlalu banyak kelabang di jurang, dan beberapa dari mereka sekuat kapten. Semut dalam jumlah besar dapat membunuh seekor gajah. Bahkan jika 4 Ypsilon bekerja sama, akan sangat sulit bagi mereka untuk bertarung di bawah tanah sambil menghadapi 2 kelabang Ypsilon dan sejumlah besar serangga asing biasa secara bersamaan. Karena kita akan bertempur, kita harus bersiap sepenuhnya. Qin Qigong berkata, "Aku sarankan, kecuali beberapa orang dengan kemampuan khusus, orang dengan indeks kemampuan di bawah 9.000 poin tidak disarankan untuk pergi. Biarkan mereka membereskan monster-monster itu, dan kalian berempat akan melanjutkan memburu 2 monster mutan tingkat Ypsilon." Tidak ada seorang pun yang keberatan dengan hal ini. Namun, Zhang Yi mengerutkan kening ketika memikirkan hal ini. Kekuatan keseluruhan wilayah Jiangnan berada di posisi terbawah di antara 6 wilayah. Selain operasi sebelumnya, jumlah mutan tingkat kapten cukup kecil. Saat ini, tidak ada gunanya menarik lebih banyak pasukan dari kota Blizzard. Dalam kasus tersebut, ia perlu melibatkan mitranya dalam operasi tersebut. Lagi pula, aku tidak bisa melindungi mereka selamanya. Aku butuh mereka tumbuh bersamaku. Setelah berpikir sejenak, Zhang Yi memutuskan untuk membiarkan Liang Yu, Hua Hua dan bahkan Fatisu dan yang lainnya berpartisipasi dalam aksinya. Hanya dengan cara ini mereka dapat tumbuh dengan cepat dan tidak hanya bergantung pada Zhang Yi. Terutama Hua Hua dan Liang Yu, mereka adalah petarung Skaur yang perlu terus berkembang dalam pertempuran. Qin Qigong memberi mereka 3 hari lagi untuk mempelajari informasi dan mempersiapkan tenaga kerja dan peralatan untuk operasi. 3 hari lagi, kita akan resmi menuju pegunungan Qinling. Lalu kita akan bertemu Shen Yuanzi, kata Qin Qigong. Semua orang setuju, tetapi tanpa menghabiskan sebagian besar makanannya. Mereka meninggalkan meja satu demi satu dan kembali untuk mempersiapkan tugas berikutnya. Setelah meninggalkan aula konferensi, salju turun lebat di luar,
dan alun-alun yang besar dan kosong itu tertutup lapisan salju tipis. Zhang Yi melangkah ke salju, bergerak maju selangkah demi selangkah. Tepat saat dia hendak menuruni tangga marmer putih, sebuah suara dengan aksen kental tiba-tiba terdengar dari belakangnya. "Tuan Keyes, silakan tinggal." Zhang Yi langsung tahu itu Paji Gesang begitu mendengarnya. Ia berbalik dan bertanya sambil tersenyum, "Paji Tusi, ada apa?" Selama di Shengjing, Zhang Yi tidak bermalas-malasan. Ia mengajak keluarganya berkeliling Shengjing dan melakukan beberapa hal lain. Faktanya, Paji Gesang dan Han Shanzuo telah mengundang Zhang Yi untuk minum dan mengobrol dengan mereka. Zhang Yi masih ingat makanan yang dia makan di rumah Paji Tusi. Karena ia mempunyai seorang juru masak yang sangat kaul, makanan lezat yang ia buat sangat berkesan bagi Zhang Yi. Paji Gesang berjalan ke arah Zhang Yi sambil tersenyum. Tubuhnya yang gemuk memberi kesan lucu seperti gelas tumbler, yang membuat orang mudah merasa dekat dengannya. "Tidak ada yang istimewa. Hanya saja aku cocok dengan kau, Yang Mulia. Aku sungguh berharap bisa menjadi sahabat kau." Paji Gesang mengangguk sedikit. Zhang Yi melebarkan matanya sedikit, lalu tersenyum dan berkata, "Ini suatu kehormatan bagi aku." Paji Gesang berkata, "Kami datang agak tergesa-gesa dan tidak mampu menyiapkan jamuan yang paling mewah untuk kau. Inilah penyesalan aku. Saat kau kembali, izinkan aku menyiapkan makan malam penyambutan untukmu. Kita bisa minum bersama. Bagaimana menurutmu?" Zhang Yi menatap kepala keluarga nomor 1 wilayah Barat Daya dan berpikir, apakah dia mencoba membangun hubungan baik denganku? Bukannya mustahil. Beginilah dunia bekerja. Siapa yang tidak ingin menjalin persahabatan yang erat dengan pria Ipsilon yang kuat? Zhang Yi mengangguk dan hendak setuju. Tapi kemudian dia berpikir lagi dan tersenyum. Kita tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kembali kali ini. Jadi, menurutmu kita harus tinggal di sini selamanya? Wilayah Barat Daya tidak berpartisipasi dalam operasi ini. Jadi tinggal di sini hanya dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi. Paji Gesang tersenyum dan mengangguk. Akung sekali Baba dan Zhang Qi tidak setuju untuk berpartisipasi dalam operasi ini. Tapi kami masih kagum dengan pegunungan Qinling yang misterius. Seperti pegunungan luas berselimut salju di barat daya kita, keduanya memiliki legenda misterius dan simbol sakral. Zhang Yi pernah mendengar tentang gunung salju besar, yang merupakan salah satu puncak tertinggi di pegunungan Kunlun, yang terletak di dataran tinggi di wilayah barat daya. Sejak zaman dahulu kala, gunung salju besar telah menjadi tempat ziarah bagi penganut Buddha Tantra, dan ada banyak legenda tentangnya dalam sejarah. Gunung ini bahkan telah menarik banyak orang dari dalam dan luar negeri, yang pergi ke sana untuk berziarah dan beribadah sepanjang tahun. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa setelah mendaki gunung salju besar, jiwa dapat ditebus. Zhang Yi tidak terlalu memikirkannya dan hanya berpikir itu adalah ucapan sopan dari Paji Gesang. "Baiklah, saat aku kembali, kau harus membiarkanku mencicipi anggur dan makanan paling autentik dari dataran tinggi bersaljumu." Zhang Yi berkata sambil tersenyum. Paji Gesang mengangguk dan meletakkan tangan kanannya di dadanya. "Aku di sini untuk mendoakan semoga sukses dalam seni bela diri." Zhang Yi mengangguk. "Terima kasih banyak. Ayo kita minum lagi bersama setelah kita pulang dengan kemenangan." Zhang Yi tidak ambil pusing dengan kejadian kecil ini. Anggap saja itu hubungan intim biasa. Dia berbalik dan melangkah menuju gerbang istana di atas salju, tetapi dia tidak menyadari bahwa di belakangnya, Paji Gesang tengah menatap punggungnya, dan matanya yang menyipit menampakkan pikiran yang mendalam. Ini adalah barang langka. Setelah Zhang Yi kembali, dia segera memanggil semua orang dan memberitahu mereka bahwa mereka akan pergi ke jurang Qinling dalam 3 hari untuk memburu kelabang yang mengganggu pertambangan. Masalah ini bukan rahasia. Beberapa tokoh penting, termasuk Deng Shentong dan Yang Xinxin, mengetahuinya. Zhang Yi tidak memberitahu orang lain demi menghindari kebocoran berita, tetapi semua orang punya gambaran kasar tentang apa yang sedang terjadi. Adapun Lu Keren,
Dia bahkan telah mempersiapkan berbagai alat peraga untuk operasi ini sebelumnya. Misalnya, peralatan penerangan, kacamata penglihatan malam, kait pengait, perangkat penerbangan jet, oksigen terkompresi, DLL. Zhang Yi memkaung semua orang dan mulai menugaskan tugas kepada semua orang. Aku dan 3 Y lainnya akan bertanggung jawab memburu monster mutan kelas Y. Kalian yang bukan petarung akan tetap berada di dimensi bayangan Jingwei. Bibio, Xia, Keer, Keran, dan Xin, kalian tidak perlu muncul. Xingxi, Liang Yu, Paman Yu, dan Fatih, kalian harus pergi berperang. Deng Shentong, lupakan saja soal meminta dukungan dari kota Blizzard. Mereka tidak punya banyak petarung yang mumpuni saat ini. Sekalipun mereka mengirim beberapa orang, mereka hanya akan jadi pengisi waktu. Zhang Yi sudah mempunyai rencana dalam benaknya, dan ketika dia mengucapkannya sekarang, rencana itu sangat jelas dan logis. Liang Yu sedang menggendong Long Ming. Ketika mendengar bahwa ia bisa pergi berperang, tatapannya tiba-tiba menajam dan seluruh tubuhnya memancarkan kegembiraan yang ingin mencoba. Semenjak dia memperoleh asal-usul alien dan roh sumber yang diberikan oleh Zhang Yi, kemampuannya telah meningkat pesat, dan kekuatannya saat ini tidak lagi sebanding dengan sebelumnya. Dia juga sangat berharap untuk ikut serta dalam pertempuran dan membantu Zhang Yi. Paman Yu tersenyum, memperlihatkan gigi-giginya yang besar, dan mengepalkan tangannya begitu keras hingga menimbulkan suara berderak. Hebat! Aku sudah menunggu hari ini. Hanya Fatih Su yang dengan lemah mengangkat tangannya dan berkata dengan raut wajah khawatir. Bos, dengan kekuatanku, bukankah kuosian akan menjadi beban? Zhang Yi meliriknya dan berkata, dengan kekuatanmu saat ini, kau akan dianggap anggota elit bahkan di korps investigasi. Jangan sok tahu di depanku. Tapi aku takut. Fatih Su tampak khawatir. Zhang Yi hanya menganggapnya lucu. Tidak apa-apa, kau tidak akan takut setelah mengalaminya beberapa kali. Tapi di bawah tanah itu sangat berbahaya. Bagaimana kalau terjadi sesuatu yang tidak terduga? Zhang Yi tersenyum dan berkata, gampang. Perhatikan lebih banyak hal di kehidupanmu selanjutnya. Fatih Su begitu ketakutan hingga ia menutupi wajahnya dan menangis. Aku tidak menginginkannya. Zhang Yi terlalu malas untuk memperhatikannya. Pria gemuk ini terlalu pengecut. Dia harus dikirim ke medan perang untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman. Seberapapun tingginya indeks kemampuanmu di masa depan, jika kau tidak berani bertindak, kau akan menjadi orang yang tidak berguna. Dia tidak akan berhati lembut terhadap Fatih Su. Tak seorang pun terlahir dengan kemampuan bertarung, termasuk Zhang Yi. Bukankah ia juga tumbuh besar melalui pertarungan hidup dan mati yang berulang? Terlebih lagi, Zhang Yi punya rencana. Jika kita hanya berhadapan dengan segerombolan serangga biasa, dengan Sixi dan Liang Yu, melindungi yang lain tidak akan menjadi masalah sama sekali. Adapun mengapa Fatih Su diminta mengikutinya, itu karena dia pikir kemampuannya akan sangat berguna dalam menghadapi kawanan serangga. Lipan tanah hidup di bawah tanah sepanjang tahun dan sebenarnya bukan spesies yang dapat menahan suhu dingin yang ekstrim. Kemampuan badai salju milik Fatih Su tidak memiliki banyak daya mematikan, tetapi dapat mencapai efek kontrol yang sangat baik. Terutama dalam pertempuran skala besar, hal itu dapat menghasilkan efek ajaib. Ketika kita sampai di jurang nanti, biarkan dia menggunakan kemampuannya untuk mempengaruhi kelabang, yang akan memberi pihak kita sedikit keuntungan. Yang lain tidak keberatan dengan pengaturan Zhang Yi. Sebagai pemimpin operasi ini, distrik Shengjing sangat siap dan memberikan informasi yang relatif lengkap. Selain itu, dengan 4Y yang berpartisipasi dalam operasi pada saat yang sama, hal itu memberi orang perasaan yang sangat solid. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa tim seperti itu sekarang dapat menjangkau sebagian besar negara di dunia. Zhang Yi segera membagikan peralatan kepada semua orang sehingga mereka dapat beradaptasi terlebih dahulu. Di antara semua orang, hanya Fatih Su yang selalu gugup dan khawatir. Zhang Yi mengabaikannya dan membiarkannya menyesuaikan diri.
Namun tak lama kemudian, Fatih Su tiba-tiba berinisiatif mencari Zhang Yi. Saat itu, wajahnya penuh semangat heroik, seolah-olah ia telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Bos, jangan khawatir kali ini. Aku pasti akan berhasil dalam operasi Kinling. Apa kau punya senjata ampuh? Beri aku beberapa. Dan ramuan itu, beri aku 2 botol lagi. Zhang Yi menatap wajah Sufati yang tidak dikenalnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kau mabuk? Susi gendut mengerutkan kening karena tidak puas dan berkata, Bos, lihat apa yang kau katakan. Aku, Su Chunlei, seorang pria. Bukankah sudah sewajarnya aku pergi ke medan perang dan meraih prestasi? Sebenarnya, kau tidak perlu memberitahuku. Aku sudah lama ingin menjadi sukarelawan. Zhang Yi menatap wajahnya dan berpikir sejenak. Lalu tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya. Mungkinkah Nona Li juga ikut? Perkataan Zhang Yi membuat wajah Fatih Su berubah tiba-tiba. Hei. Dia tersipu? Dia benar-benar tersipu. Tahukah kau, tidak banyak hal di dunia ini yang bisa membuat seorang otaku gemuk tersipu malu, kecuali lawan jenis. Dia baru saja memberitahuku bahwa dia telah ditugaskan ke tim aksi kali ini, jadi dia akan pergi bersama tim tersebut. Bos, kau harus membantuku kali ini. Biarkan aku menunjukkan kekuatanku di depannya, mungkin kita bisa berhasil. Kau seharusnya mengerti, kan? Di masa-masa bahaya seperti ini, anak perempuan lebih rentan dan mendambakan seseorang untuk melindungi mereka. Aku, Su Chunlei, adalah pria itu. Fatih Su menepuk dadanya dengan keras. Asalkan kita berhasil kali ini, aku pasti akan membawanya kembali ke Shengjing. Hehe, nanti anak kita akan mengakuimu sebagai ayah baptisnya. Bagaimana? Fatih Su tersenyum bodoh. Dalam benaknya ia seakan membayangkan kebahagiaan memiliki banyak anak dan cucu, serta perlahan-lahan tumbuh tua di kursi goyang. Saat dia berbicara, air liur mulai mengalir dari sudut mulutnya tanpa disadari. Fatih Su tersadar dan menghisap ludahnya sambil berkata, slurp. Ekspresi Zhang Yi terdistorsi dan dia diam-diam mundur 7 langkah. Kau berpikir jauh ke depan. Aku cuma takut semuanya nggak berjalan sesuai rencana. Zhang Yi menatapnya dengan lirikan sekilas, dengan kaungan ambigu di matanya, dan senyum di sudut mulutnya penuh dengan godaan. Kenyataan bahwa Li Yangyang mendekatinya sudah sangat mencurigakan, dan hanya seorang otaku seperti Fatih Su yang belum pernah menjalin hubungan apapun akan jatuh cinta begitu saja. Namun, ada beberapa hal yang belum diungkapkan Zhang Yi untuk saat ini. Ia ingin melihat apa yang akan dilakukan Li Yangyang. Tapi aku sangat suka orang yang punya mimpi. Aku akan membantumu dalam hal ini. Zhang Yi dengan murah hati memberi Fatih Su banyak senjata. Setelah pelatihan Paman Yu, kebugaran fisik Fatih Su meningkat pesat. Membawa senjata-senjata ini untuk bertarung bukanlah masalah besar. Lagi pula, kami tidak berharap dia membunuh musuh. Jadi cukup baginya untuk belajar melindungi dirinya sendiri terlebih dahulu. Fatih Su pergi sambil menenteng setumpuk senjata di tangannya. Tampak sangat bangga. Melihatnya, tampak ia tengah asyik memikirkan bagaimana caranya agar dapat memikat hati si cantik dengan aksi heroiknya. Pada saat ini, dia masih belum tahu berapa besar harga yang harus dia bayar untuk dorongan sesaatnya. Itu adalah rasa sakit yang tidak akan pernah bisa dihapus seumur hidup. 3 hari adalah waktu yang cukup bagi Zhang Yi dan timnya untuk membuat persiapan yang memadai. Meskipun Zhang Yi tidak berencana meminta kota badai salju untuk mengirim bala bantuan, dia tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk menemukan Zhu Zheng dan mendapatkan bantuan. Lagi pula, setelah misi Kinling selesai, kota Blizzard akan langsung mendapatkan sumber daya biji setengah jadi. Jadi Zhang Yi menghubungi Zhu Zheng dan meminta kepadanya sejumlah perlengkapan, agar ia merasa lebih seimbang. Tentu saja Zhu Zheng tidak keberatan. Bagi Zhang Yi, kesenjangan energi tidaklah besar, tetapi jutaan orang di kota badai salju sangat membutuhkan energi baru untuk bertahan hidup.
Pertukaran kepentingan antara keduanya juga merupakan proses yang bebas masalah dan cepat diselesaikan. 3 hari berlalu dengan cepat. Perwakilan dari wilayah Cina Selatan berkumpul, sementara perwakilan dari wilayah Laut Cina Timur dan wilayah Barat Daya tidak hadir. Meskipun tidak berpartisipasi dalam operasi ini, mereka tetap ingin tinggal dan mengumpulkan informasi intelijen. Lagi pula, daerah misterius di bawah pegunungan Qinling menyimpan rahasia besar yang ingin mereka ketahui. Daerah-daerah yang ikut dalam gerakan itu juga mengumpulkan sejumlah besar orang-orang kuat di atas tingkat kapten. Di wilayah barat laut, Li Changyi dari Gouchen memimpin tim. Bawahan. Dewa Perang Langit Cheng Lanlan, indeks kemampuan 9.700 poin. Dewa Perang Bumi Qiu-kun, indeks kemampuan 9.600 poin. God of War Among Men Xiaolai, indeks kemampuan 9.800 poin. Dewa Perang Antartika Di Fei, indeks kemampuan 9.500 poin. Dewa Perang Arktik Chen Jiahao, indeks kemampuan 9.700 poin. Di wilayah timur laut, Lu Yahan Shanzuo memimpin tim. Bawahan, Peri Rubah Hu Mengfang, indeks kekuatan supernatural 9.800 poin. Yellow Immortal Zhao Changhai, indeks kemampuan 9.600 poin. White Immortal Wei Shufen, indeks kemampuan 9.500 poin. Liu Xian Song Yushu, indeks kemampuan 9.700 poin. Peri Abu-Abu Wen Dongsue, indeks kemampuan 9.500 poin. Di wilayah Jiangnan, Kees Sang Yi memimpin tim. Erlang Xiansheng Zhenjun Deng Shentong, indeks kekuatan supernatural 9.500 poin. Tidak ada nama kode resmi Liang Yu, indeks kemampuan 9.500 poin. Tidak ada nama kode resmi Su Chunlei, indeks kemampuan 6.800 poin. Tidak ada nama kode resmi Yu Jiguang, indeks kemampuan 7.100 poin. Pet milik Kees Huahua, indeks kemampuan 9.800 poin. Yang lainnya bersembunyi di ruang bayangan Jingwei. Ini rahasia dan yang lainnya tidak mengetahuinya untuk saat ini. Pasukan dari 3 wilayah utama telah dikumpulkan, dan wilayah Shengjing dipimpin oleh Komkaun Garnisun Lembah Wuyou, Zhong Yu. Zhong Yu telah berjaga di dekat pegunungan Qinling untuk mencegah kelabang membuat kerusuhan, jadi dia tidak muncul di Shengjing. Namun, ketika pasukan alien dari Shengjing muncul, alien dari daerah lain masih merasakan jantung mereka berdebar kencang. Di bawah pimpinan Ksitigarbha Bodhisattva Shang Daowen, sekelompok alien setingkat kapten dengan momentum yang mencengangkan muncul di hadapan mereka. Orang-orang ini semuanya mengenakan seragam tempur pengawal raungan naga, dan masing-masing dari mereka akan menjadi sosok yang cakap di wilayah manapun. 17 orang, semuanya 17 orang adalah tokoh setingkat kapten. Zhang Yi menatap mereka, matanya menjadi agak serius. Deng Shentong menghirup udara dingin dan menunjukkan senyum tak berdaya di wajahnya. Di antara ke-17 orang ini, sebagian besarnya sama kuatnya dengan dia, atau bahkan lebih kuat darinya. Aku tidak menyangka dia dianggap sebagai tokoh teratas di wilayah Jiangnan, tetapi jika dia berada di Shengjing, aku khawatir dia bahkan tidak akan masuk dalam 20 besar. Di wilayah Shengjing, ada 30 hingga 40 orang di bawah Ypsilon. Di antara mereka, ada unit khusus yang langsung berada di bawah komando Shang Yuan, yang disebut 36 makhluk surgawi. Masing-masing individu ini adalah individu yang kuat dengan indeks kemampuan lebih dari 9.000. Dan kali ini, mereka mengirim kurang dari setengah jumlah orang. Deng Shentong berkata kepada Zhang Yi dan yang lainnya. Zhang Yi terdiam. Seperti yang diharapkan dari wilayah Shengjing, setelah memperoleh sumber daya bawah tanah pegunungan Qinling, mereka memiliki kemampuan yang cukup untuk membina sejumlah besar orang kuat. Di antara orang-orang ini, mungkin Ypsilon baru akan lahir dalam waktu dekat. Ini layak menjadi distrik nomor 1. Zhang Yi menghela nafas. Ketika 36 geng surgawi muncul, tidak hanya Zhang Yi dan kelompoknya, tetapi juga orang-orang di wilayah barat laut dan timur laut merasakan kekuatan penindasan yang luar biasa.
Distrik Shengjing tidak perlu pamer kepada mereka, tetapi metode sederhana ini membuktikan kekuatan mereka. Mata Fatisu selalu mencari di antara 36 makhluk surgawi. Dan dia melihat Liang Yang, yang mengenakan seragam tempur biru tua, sekilas. Tidak seperti yang lain, gaya pakaian Liang Yang sedikit berbeda. Meskipun dia juga anggota pengawal naga, dia bukan anggota 36 geng surgawi. Shengjing tidak kekurangan hubungan faksional, dan orang-orang asing juga memiliki kubu mereka sendiri. Qin Qigong hanyalah seorang tokoh representatif yang dicalonkan oleh berbagai kekuatan. Nama sandi Liang Yang adalah Bluebird, dan dia berasal dari keluarga yang dekat dengan keluarga Deng, jadi dia adalah pemandu bagi Zhang Yi dan yang lainnya. Merasakan tatapan Fatisu, Liang Yang melirik sekilas. Melalui topeng transparannya, ia tersenyum hangat kepada Fatisu, membuat jantung Fatisu berdebar kencang. Hal ini tentu saja tidak luput dari pekaungan Zhang Yi, dan ada pekaungan aneh di antara kedua alisnya. Dia sudah tahu tentang identitas khusus Liang Yang, jadi dia tidak menghentikannya untuk menghubungi Fatisu. Namun bagaimana hal-hal akan berkembang selanjutnya sepenuhnya bergantung pada kehendak Tuhan. Qin Qigong dan Shang Yuan keduanya tiba di tempat kejadian. Sebelum berangkat, kami melakukan mobilisasi akhir. Qin Qigong berkata kepada semua orang, kali ini, kalian akan bertemu dengan penjaga kota yang dipimpin oleh. Operasi ini akan dipimpin oleh penjaga kota. Aku harap kalian dapat bekerja sama dengannya dan segera membasmi populasi kelabang bawah tanah yang menyebabkan masalah. Jika pertambangan dapat dilanjutkan sesegera mungkin, hal ini akan memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kemakmuran negeri Huasu. Qin Qigong telah mengingatkan semua orang tentang hal-hal ini, dan tidak ada seorang pun yang keberatan. Lagi pula, dibandingkan dengan mereka, penjaga kota lembah Wuyou lebih tahu tentang suku kelabang dan situasi di bawah jurang. Mengenai operasi ini, mentalitas semua orang masih relatif tenang. Dengan kekuatan sebesar itu, hampir tidak ada tugas yang tidak dapat diselesaikan. Sekalipun kita mundur selangkah, sekalipun masalah kelabang tidak mudah dipecahkan, namun tidak akan ada banyak korban jiwa. Setelah mobilisasi, Zhang Yi dan yang lainnya naik ke pesawat. Pesawat angkut F-37 lepas lekaus dari Bkaura dan terbang menuju pegunungan Qinling. Han Shanzuo adalah orang yang riang dan supel. Kemanapun ia pergi, selalu ada seekor gagak merah darah yang berdiri di bahunya, yang sangat mencolok. Setelah naik pesawat, dia datang menemui Zhang Yi. "Hei, nak, ngobrol yuk." Zhang Yi menatap Han Shanzuo dan berkata sambil tersenyum, "Hei, apakah ada yang ingin kau ajarkan padaku?" Han Shanzuo tertawa, "Hehe. Bukan masalah besar. Aku cuma mau minta tolong." Han Shanzuo memberitahu Zhang Yi tujuan kunjungannya. Dia berharap Zhang Yi dapat membawanya pergi bersamanya saat diperlukan. Bagaimanapun, pertempuran ini terjadi di jurang bawah tanah. Jika pada saat itu terjadi bahaya, akan sangat sulit untuk melarikan diri. Namun, ini bukan masalah besar bagi Zhang Yi, yang merupakan nomor satu dalam kemampuan menyelamatkan nyawa. Zhang Yi mengangguk. "Gampang. Kita semua sekutu, jadi wajar saja kalau kita saling membantu." Han Shanzuo mengangguk puas. Wajahnya yang besar tampak cerah dan bersih, dengan kumis tipis di sudut mulutnya. Ia tampak gemuk dan memiliki penampilan khas pria timur laut. "Aku suka kepribadianmu. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu membantuku dengan sia-sia. Kita bisa saling menjaga setelah kita turun." Dia menepuk pahanya dan berkata, "Sejujurnya, dari sekian banyak orang ini, akulah yang paling memperhatikanmu. Kalau kau mendapat masalah di sana, aku akan melindungimu meski mempertaruhkan nyawaku sendiri." Zhang Yi memutar matanya 100 kali dalam hatinya. "Jika kau punya kemampuan itu, mengapa kau datang ke sini dan memintaku membantumu melarikan diri? Baiklah, baiklah. Mari kita berjuang dan saling membantu." Berpegang pada prinsip untuk tidak memukul seseorang yang tersenyum padamu,
Zhang Yi tetap memberi Han Shanzuo sedikit wajah. Han Shanzuo duduk di samping Zhang Yi dengan kaki bersilang, membicarakan ini dan itu. Awalnya, Zhang Yi tidak mempermasalahkannya. Namun lambat laun kata-katanya berubah. Aku ingat waktu berburu di Gunung Changbai, orang itu, seekor harimau timur laut, sangat besar, tingginya 5 atau 6 meter. Untungnya, aku punya beruang putih besar untuk mengusirnya. Tahukah kau apa itu beruang putih besar? Itu bukan beruang sungguhan, melainkan anjing yang sebesar beruang. Zhang Yi, haha, hebat, hebat. Setelah membual kepada Zhang Yi sebentar, Han Shanzuo pergi dengan puas, dan menepuk pundaknya sebelum pergi. Halo, saudara. Aku sangat membantu. Mata Zhang Yi berkedut. Namun, ia juga berpengetahuan luas dan mengenal banyak orang dari seluruh penjuru dunia yang bekerja di Tianhai. Di seluruh kerajaan Huasu, jika kita berbicara tentang membual, orang-orang tua di timur laut itu pasti yang terbaik. Mungkin karena cuacanya dingin dan kurangnya aktivitas di luar ruangan. Jadi aku melatih kemampuan berbicara aku dan kemampuan itu menjadi sangat tajam. Zhang Yi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak membenci orang-orang seperti Han Shanzuo. Sebaliknya, ketika dia bekerja di gudang, dia bertemu dengan beberapa teman dari timur laut. Sangat menarik untuk minum dan mengobrol dengan mereka. Ada satu hal, tidak peduli apakah mereka minum atau tidak, begitu mereka mulai berbicara, mereka tidak sabar untuk membicarakannya di alam semesta. Mengenai kemampuan Han Shanzuo, Zhang Yi masih belum mengetahuinya. Namun, dilihat dari perilaku dan kebiasaannya, Zhang Yi menilai bahwa dia seharusnya memiliki kemampuan pertempuran jarak dekat yang relatif kuat. Jika tidak, dia tidak akan begitu ceroboh dan mendekati orang lain dengan santai. Misalnya, Zhang Yi akan sangat berhati-hati dalam menjaga jarak dari orang lain. F-37 melewati awan tebal dan dengan cepat meninggalkan Shengjing seperti naga baja raksasa, menuju pegunungan Qinling di barat daya. Kelompok itu tidak tinggal terlalu lama di pesawat sebelum tiba di pegunungan. Pegunungan Qinling membentang di pusat kerajaan Huasu dan berfungsi sebagai batas geografis antara utara dan selatan kerajaan Huasu. Jalur ini dihormati sebagai urat naga peradaban Cina dan terhubung dengan urat naga terkenal lainnya, Pegunungan Kunlun. Membentang panjang dan dalam, bagaikan naga raksasa yang melingkar di bumi. Jika dilihat dari langit, sungguh spektakuler. Meskipun saat ini tertutup salju, kemegahannya masih terasa. Pesawat mendarat di kota Suelong di sisi timur Pegunungan Qinling. Semua orang turun dari pesawat satu demi satu, dan seorang pria kekar memimpin tim untuk menyambut mereka. Gubernur Lembah Wuyou Zhenyuanzi Zhong Yu. Dia tidak tinggi, hanya sekitar 1,7 meter, dan berusia lebih dari 40 tahun, tetapi tubuhnya sekuat buldog. Melihat orang-orang datang untuk mendukungnya, Zhong Yu memaksakan senyum yang nyaris tak terlihat di wajahnya. Semuanya, selamat datang. Waktu hampir habis dan tidak ada waktu untuk beristirahat. Silakan ikuti aku ke ruang perang dulu. Setelah mengatakan ini, Zhong Yu berbalik dan berjalan menuju gedung yang tidak jauh dari sana. Zhang Yi berbisik kepada Deng Shentong. Orang ini kelihatannya agak membosankan. Deng Shentong meliriknya dan berkata, kepribadian seperti ini memang paling cocok untuk diasingkan ke perbatasan dan menjaga dingin yang menusuk. Zhang Yi tak dapat menahan diri untuk mengangguk. Memang, dibandingkan dengan Shengjing yang nyaman, kondisi kehidupan di kota Suelong jelas jauh lebih sederhana. Persinggungan sederhana dan beberapa kata monoton dapat membuat orang melihat bahwa Zhong Yu bukanlah orang yang lancar. Semua orang sudah terbiasa dengan ini. 3Y mengikuti Zhong Yu ke ruang konferensi, sementara yang lain menunggu di aula di bawah. Begitu Fatisu duduk, Li Yangyang datang ke sisinya, meletakkan tangannya yang putih dan ramping di skauran tangan kursi, dan menatapnya sambil tersenyum. Terlalu banyak orang di sana. Kurasa kau tidak keberatan kalau aku duduk di sini sebentar. Senyumnya yang lembut membuat orang merasa dekat dengannya.
Sebelum Deng Shentong dan yang lainnya sempat berkata apa-apa, Fatih Su dengan cepat berkata, "Tidak, tidak, duduk saja dimanapun kalian mau." Deng Shentong dan Paman Yu memasang senyum licik di wajah mereka, seolah sedang menonton drama. Liang Yu tak kuasa menahan diri untuk mengangkat alis, dan tatapannya tertuju pada Liang Yang dengan tatapan ambigu. Melihat sekitar selusin orang di 33 Tiangang, mereka juga melihat ke sisi ini dengan mata aneh. Liang Yu berpikir dalam hati, dia terlalu berani, menggoda Fatih Su secara terbuka. Liang Yang memang sangat berani. Ia duduk di sebelah Fatih Su, tersenyum lembut. Kelembutan di matanya bagaikan mata air yang mencair, membuat jantung Fatih Su berdebar kencang. "Aku nggak nyangka kau bakal datang kali ini. Keren banget. Dengan begini, aku nggak akan kesepian." Liang Yang tersenyum. Telinga Fatih Su memerah, dan dia tersenyum bodoh. "Aku tahu kau akan datang, jadi aku dengan tegas berpartisipasi dalam acara ini." "Hebat sekali. Denganmu di sini, aku merasa jauh lebih tenang." Liang Yang memegang jantungnya dengan kedua tangannya, dan hati-hati kecil hampir muncul di matanya. Su gendut sangat gembira. Ia menggenggam tangan Liang Yang, matanya terbelalak sesaat, dan berkata dengan serius, "Jangan khawatir, aku pasti akan melindungimu. Aku tidak akan membiarkanmu terluka." "Lei Lei, Yang Yang." Orang-orang di sekitar merasa kedinginan. Deng Shentong, Paman Yu, dan Liang Yu segera menjauh. Takut ledakan akan terjadi jika mereka mendekat. Pada saat yang sama, 30 orang Tiangang yang duduk di seberang juga saling menjauh dan bahkan menggosok-gosokkan lengan mereka. Mereka juga merinding karena kemesraan mereka berdua. Pada saat ini, di ruang konferensi di lantai atas, Zhong Yu sedang serius mendiskusikan rencana pertempuran dengan 3 orang lainnya. "Beberapa waktu lalu, kami melakukan eksplorasi mendalam ke kedalaman dan menemukan pola pergerakan populasi kelabang. Ini adalah kelompok dengan kemampuan reproduksi yang luar biasa kuat, terutama 200 dan penguasa kelas Y. Mereka menghasilkan keturunan yang kuat dengan kecepatan yang luar biasa. Sekarang, kita harus melawan dengan cepat dan tegas," penggal kepalanya. "Kalau tidak, kalau kita beri mereka kesempatan bernapas, mereka akan cepat kabur. Nanti malah jadi masalah yang tak berkesudahan." Zhong Yu berbicara tentang bahayanya kelabang. Benda ini punya kemampuan luar biasa untuk mengebor tanah. Karena manusia hidup di bawah tanah, memburu mereka tidaklah mudah. Ini bukan pertarungan yang menentukan. Ketika kelabang menyadari bahwa ia tidak bisa menang, ia pasti akan lari. Oleh karena itu, kita perlu mencari bantuan dari Y di wilayah lain. Kita harus menggunakan keunggulan jumlah kita untuk mengepung dan menekan mereka guna memastikan keberhasilan operasi. Zhong Yu menatap ketiga orang asing tingkat atas di depannya. Suaranya yang berat membawa sedikit nada dingin alami. "Kita tidak bermain di kaung sendiri, jadi meskipun kita unggul jumlah pemain, aku harap kalian bisa bekerja sama dengan sepenuh hati. Jika tidak, operasi ini kemungkinan besar akan gagal. Pada saat itu, akan sulit bagi kami untuk terus menambang urat oker bawah tanah yang kaya. Oleh karena itu, kalian semua perlu memberitahu orang lain tentang kemampuan kalian." Begitu kata-kata ini diucapkan, Zhang Yi, Li Changgong dan yang lainnya menatap Zhong Yu. Zhong Yu tersenyum lebar, "Aku mengerti, jadi aku pergi dulu." Ia mengangkat tangan kanannya, dan kekuatan kuning muncul di telapak tangannya. Kekuatan itu seperti jeli yang kuat. Setelah muncul di telapak tangannya, kekuatan itu dengan cepat menyebar di sepanjang lengannya. Akhirnya, ia berubah menjadi satu set baju besi berwarna oranye kuning yang menutupi seluruh tubuh. "Kemampuanku disebut menjaga 8 arah, dan itu adalah tipe pelepasan. Pertama, kau bisa menggunakan kemampuanku untuk berubah menjadi baju besi, yang memberimu kemampuan bertahan yang kuat. Kedua, kemampuan aku untuk mengendalikan bumi. Aku bisa mengendalikan tanah dan batu,
Dan kemampuan inilah yang memungkinkan aku mempertahankan pegunungan Qinling. Untuk menunjukkan kemampuannya, ia mengulurkan tangan kirinya ke arah tembok. Dinding itu retak seketika, dan beton di dalamnya melayang, mengambang ke atas dan ke bawah di telapak tangan kiri Zhong Yu. Jadi begitu kita berada di bawah tanah, aku bisa membuka medan untukmu dan meningkatkan pertahananmu. Setelah Zhong Yu menyelesaikan perkenalannya, Zhang Yi dan Li Changgong segera melihat ke arah Han Shanzuo. Setelah pertarungan antara dia dan Li Changgong, kemampuan masing-masing terungkap ke orang lain. Hanya kemampuan Han Shanzuo yang tidak diketahui banyak orang. Han Shanzuo mendengus pelan, "Baiklah, sekarang giliranku." Dia memberikan pengenalan tentang kemampuannya. Han Shanzuo, seorang manusia buas yang memiliki kemampuan. Kemampuannya disebut Disaster Crow. Ini adalah kemampuan untuk berubah menjadi burung gagak raksasa, dan menggunakan kekuatan supernatural untuk berubah menjadi kawanan burung gagak untuk melayani kau. Hal yang paling menakutkan tentang kemampuan ini adalah, yang dapat membawa kemalangan ke semua target dalam radius 10 km. Han Shanzuo menopang dagunya dengan tangan bersilang, dan berkata kepada semua orang dengan suara berat dan tatapan muram. "Aku bisa memperlambat pergerakan musuh, melelahkan semangat mereka, melumpuhkan kemampuan mereka, dan membawa kesialan bagi mereka. Siapapun yang menjadi musuhku akan menghadapi kemalangan terbesar dalam hidupnya." Han Shanzuo menirukan suara gagak sebanyak 2 kali. Tetapi orang-orang tampaknya tidak terpengaruh oleh suasana suram yang sengaja diciptakannya. Zhong Yu mengangguk. Yah, sepertinya dia punya kemampuan yang kuat untuk mengendalikan situasi, yang memang sangat berguna saat berhadapan dengan suku kelabang. Terutama saat kita berhadapan dengan larva dan penguasa kelabang, kita bertarung secara berkelompok, jadi kita sangat membutuhkan kemampuan debuff. Zhong Yu menuliskan kemampuan setiap orang dan kemudian mulai mengatur rencana pertempuran. Sekarang kemampuan semua orang sudah jelas. Gou Chen dan aku akan menjadi penyerang, bertanggung jawab untuk melawan kelabang secara langsung. Keyes akan membantu pertahanan dan menyerap serangan kelabang. Lu Ya akan mengendalikan situasi dan memberikan debuff kepada mereka. Dan kalian berdua akan membantu dalam pertempuran dan memberikan gangguan. Ia menegaskan kembali, kelabang bumi sering hidup jauh di dalam bumi dan memiliki kemampuan menggali yang sangat kuat serta pertahanan yang sangat kuat. Jadi, jika kita ingin menyelesaikannya dengan cepat, kita harus bekerja sama. Dan yang terpenting, biarkan Gou Chen mengeluarkan kemampuannya. Li Changgong adalah penyerang utama dalam operasi ini. Lagi pula, akulah kehendak dewa miliknya dapat mengabaikan hampir semua tindakan defensif dan langsung membunuh kelabang. Hal ini membuat Li Changgong mengerutkan kening. Ia berskaur di kursinya dengan tangan terlipat di dada, ekspresinya agak sombong. Han Shanzuo tidak senang melihatnya seperti ini dan menggebrak meja. "Aku tidak senang dengan apa yang kau katakan. Kekuatan tempurku akan sangat kuat setelah aku bertransformasi. Kau nggak tahu kalau gagak makan kelabang? Kalau begitu, aku akan merentangkan paruhku dan menggigit kelabang kecil itu dalam sekali gigit. Aku akan mengunyah semuanya." Zhong Yu berkata dengan tenang, "Ini hanya penempatan sementara. Dalam pertempuran sesungguhnya, kita perlu menyesuaikan taktik kita berdasarkan situasi. Hanya saja aku pernah melawan kelabang sebelumnya dan aku tahu betapa kuatnya pertahanan mereka. Sejujurnya, terakhir kali aku melawan pemakan serangga, aku bahkan tidak bisa memecahkan cangkangnya." Han Shanzuo akhirnya tenang. Tanpa sadar ia mengulurkan tangan dan menyentuh mulutnya, seolah sedang mengukur apakah paruhnya mampu mematuk cangkang kelabang. Li Changgong berkata, "Serahkan serangan itu padaku. Sekeras apapun cangkangnya, itu tidak berguna bagiku." Zhang Yi harus mengakui bahwa orang ini seharusnya menjadi orang yang memiliki kemampuan membunuh paling kuat di antara keempatnya. Lagi pula, tidak seperti Zhang Yi yang mengerahkan seluruh atributnya untuk bertahan, Li Changgong menggunakan seluruh poin atributnya untuk menyerang.
Lalu bagaimana seharusnya saripati kelabang itu dibagikan? Zhang Yi mengajukan pertanyaan yang sangat tajam. Sumber daya yang paling menarik dalam operasi ini adalah urat biji Yuanshi, tetapi bagi 4 alien tingkat Epsilon, asal-usul 2 monster alien tingkat Epsilon juga sangat menggoda. Zhong Yu menjawab, tentu saja pembagiannya ditentukan berdasarkan kontribusi masing-masing orang. Kalau operasinya lancar, kami akan mendistribusikannya secara merata. Tapi kalau ada yang tidak beres, kami perlu mempertimbangkan siapa yang menyumbang berapa, baru kemudian memutuskan pembagiannya. Li Changgong melirik Zhang Yi dan berkata dengan tenang, kita selesaikan dulu pemukulan kelabang itu. Masih terlalu dini untuk membahas ini sekarang. Buang-buang waktu saja memikirkan detail-detail ini. Zhang Yi mencibir, lebih baik mengklarifikasi beberapa hal terlebih dahulu, untuk menghindari pembagian keuntungan yang tidak merata dan dampak buruk. Jelaslah, tidak ada seorang pun yang ingin mengalami kerugian apapun terkait kedua asal-usul ini. Hal yang paling menyusahkan adalah bahwa asal-muasalnya adalah tubuh energi dan tidak dapat dipotong secara merata seperti kue. Zhong Yu mengerutkan kening saat dia melihat tidak ada seorang pun di antara mereka yang mau menyerah. Jika sesuatu tidak dibahas dengan jelas, masalah pasti akan muncul. Begini, kukatakan, kalau ada yang menginginkan asal-usul binatang eksotis, mereka bisa menukarnya dengan urat biji Yuanshi yang mereka miliki. Bagaimana menurutmu? Dia berkata dengan acuh tak acuh, kalau kau mau, aku bisa memberimu bagianku. Tapi aku ingin bagianmu dari tambang. Saran Zhong Yu membuat 3 orang lainnya di lapangan berpikir keras. Nilai urat biji Yuanshi juga sangat besar. Misalnya, bagi Zhang Yi, jika dia bisa mendapatkannya, dia bisa membiarkan Lu Keren menciptakan peralatan mekanik yang lebih kuat dan meningkatkan senjata. Zhang Yi tidak dapat membayangkan seperti apa tempat penampungan mereka saat itu. Sumber binatang kelas Epsilon bahkan lebih berharga. Sekarang setelah mereka mencapai level mereka, hampir mustahil untuk meningkat kecuali mereka memburu alien di level yang lebih rendah. Menggabungkan kedua hal itu sungguh membuat sulit untuk memilih. Bukan hanya dia, Han Shanzuo dan Li Changgong juga terjerat. Sebagai komkaun wilayah barat laut, Li Changgong Kaui memperoleh urat biji Yuanshi dan sumber binatang eksotis. Yang pertama dapat mengembangkan wilayah barat laut, yang memungkinkannya memperoleh dukungan lebih tinggi dan mengonsolidasikan kekuasaannya. Namun, yang terakhir justru dapat membuatnya semakin berkuasa. Dengan kekuatan yang cukup, tak seorang pun dapat menggoyahkan posisinya. Namun, jika mereka melakukan itu, orang-orang di bawah pasti akan kehilangan semangat. Lagi pula, melakukan itu berarti mengorbankan kepentingan seluruh wilayah demi kepentingan mereka sendiri. Dari sudut kaung ini, pernyataan acuh tak acuh Zhong Yu tentang kesediaannya untuk menyerahkan sumber binatang eksotis tersebut benar-benar mengagumkan. Dengan cara ini, setidaknya orang lain akan memiliki satu pesaing lebih sedikit dan memiliki lebih banyak pilihan. Zhang Yi mengetuk meja. Keduanya sangat berharga. Akan sangat bagus jika bisa mendapatkan salah satunya. Ayo kita buat kesepakatan sekarang. Siapapun yang memilih asal binatang eksotis, harus menyerahkan bagian biji Yuanshinya. Setelah mempertimbangkannya, beberapa orang menyetujui usulan ini. Dengan begitu, semua orang akan mendapatkan sesuatu apapun yang terjadi, dan mereka tidak perlu khawatir kehilangan apapun. Zhang Yi berpikir dalam hati, jika operasi ini berhasil, aku hanya bisa mendapatkan setengah dari 10% urat Yuanshi yang diperoleh wilayah Jiangnan. Tetapi jika aku menyerahkan sumber binatang buas yang eksotis itu untuk ditukar dengan urat Yuanshi yang lain, itu akan menjadi milikku. Keempat kekuatan akhirnya mencapai konsensus, sehingga keempat bos keluar dari ruang konferensi. Semua orang sudah bersiap untuk pertempuran, dan tidak perlu menunda lebih lama lagi, sehingga mereka bisa langsung menuju ke tempat jurang itu berada. 4 orang berjalan turun dari lantai atas, dan orang-orang asing di bawah mereka segera berdiri. Li Yangyang perlahan berdiri dari kursi,
melemparkan kaungan manis ke arah Fatisu, lalu kembali ke tim distrik Shengjing dengan sikap genit. Ketika Zhong Yu melihat mereka, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berteriak, "Dalam operasi ini, kalian harus membantu kami membasmi monster dari suku Lipan. Aku ingin mengingatkanmu di sini, jangan remehkan lawanmu. Ada banyak individu kuat di antara mereka, dan jumlahnya banyak. Kalau tidak hati-hati, kau bisa dengan mudah kewalahan oleh kawanan serangga itu, dan akhirnya mati tanpa jejak tulang." Setelah ceramah tegas itu, Zhong Yu mengubah nadanya lagi. "Ya, ini kesempatan yang sangat bagus." Kelabang-kelabang itu berevolusi dengan mengonsumsi biji besi bawah tanah dalam jumlah besar, dan mereka memiliki energi yang kuat, sama seperti alien. Jadi, semuanya adalah suplemen yang sangat lezat untukmu. Selama kau punya kekuatan, kau bisa menjadi lebih kuat lagi dengan memburu beberapa kelabang yang kuat. Orang-orang asing di bawah sungguh tersentuh. Sumber daya adalah hal yang paling langka setelah kiamat. Khususnya bagi orang-orang luar biasa, hanya ada dua cara untuk meningkatkan kekuatan mereka. Yang pertama adalah dilatih oleh daerah. Pihak berwenang akan memberi mereka berbagai zat energi dan melakukan modifikasi genetik. Langkah pertama adalah berpartisipasi dalam misi dan membunuh alien atau binatang pemberontak. Akan tetapi, seiring dengan menguatnya masing-masing wilayah dan munculnya lebih banyak alien dalam skala besar, peluang yang tersisa bagi mereka pun menjadi semakin sedikit. Biasanya ada banyak orang yang bersaing untuk suatu tugas. Namun kali ini, operasi yang dipimpin oleh 4Y pastinya merupakan level tertinggi sejak berakhirnya kerajaan Huasu. Risiko dan peluang hidup berdampingan. Selama mereka dapat bertahan hidup dari aksi ini dan memburu beberapa kelabang yang kuat, mereka akan dapat tumbuh dengan cepat. Setelah kiamat, kekuatan pribadi akan meningkat tanpa batas. Selama kau cukup kuat, kau dapat dengan cepat menonjol. Materi, ketenaran, kekuasaan, lawan jenis, hampir semuanya terkait dengan kekuatanmu. Kata-kata sederhana Zhong Yu membuat darah orang-orang di bawah mendidih. Bahkan Paman Yu mengepalkan tinjunya, matanya penuh semangat juang. Mata Liang Yu juga bersinar dengan kecerdikan, dan tangan kirinya yang memegang pisau tanpa sadar mengencang. Mereka tidak bisa bersembunyi di balik Zhang Yi selamanya dan makan gratis. Untuk menjadi lebih kuat dan menjadi mitra sejati yang dapat membantu Zhang Yi, mereka perlu mengkaulkan usaha mereka sendiri. Setiap orang yang luar biasa ingin mencoba, berharap dapat menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Bahkan Siksi perlahan membuka matanya dari bahu Liang Yu, dan cahaya tajam menyambar di pupil dua warnanya. Sejak menyerap sumber Tuhan, hanya dibutuhkan dua hal untuk benar-benar mencapai Y. Yang pertama adalah asal-usul makhluk mutasi yang lebih maju. Kedua, sekaranglah waktunya. Yang pertama dapat mempercepat terobosannya. Selama ia mendapatkan cukup asal, hanya masalah waktu sebelum ia resmi menjadi monster setingkat Y. Ada kesenjangan bakat yang sangat besar di antara orang-orang di sini. Beberapa orang dibina melalui teknologi dan kerja keras, dan batas atas mereka sudah terkunci. Tetapi semua orang ingin berjuang untuk masa depan. Setelah mobilisasi sebelum perang selesai, tidak ada waktu tambahan dan semua orang segera datang ke stasiun kereta api kota Suelong. Ada kereta khusus dari sini ke pegunungan Qinling, yang dapat langsung menuju jurang tempat urat Yuanshi ditemukan. Semua orang naik ke mobil sesuai dengan camp masing-masing dan menuju ke lembah Wuyou. Zhang Yi sedang duduk di dalam mobil ketika dia mendengar suara yang sinsin. "Kakak, cobalah untuk memperpanjang pertempuran ini." Zhang Yi perlahan membuka matanya dan bertanya, "Oh, kenapa?" Menurut rencana sebelumnya, pertarungan dengan kelabang tidak cocok ditunda terlalu lama. Jika tidak, jika 200 serangga kelas Y dan ratu serangga dilepaskan, kemungkinan akan ada masalah yang tak berkesudahan. Di ruang bayangan Jingwei, orang-orang di dalamnya benar-benar dapat mengamati situasi di luar. Ketika Yang Sinsin datang ke sini,
Dia telah mengamati situasi di kota naga salju. Dia berkata kepada Zhang Yi, "Dilihat dari skala kota Suelong, aku pikir Shengjing sebenarnya menahan diri dari kita. Skala tambang Yuanxi jauh lebih besar dari yang aku bayangkan." Kaungan aneh terpancar di mata Zhang Yi. Benarkah begitu? Namun hal ini tidaklah tidak terduga. Tentu saja, semua orang ingin mendapatkan lebih banyak hal baik. Distrik Shengjing menyembunyikan cadangan urat biji Yuanxi yang sebenarnya agar mereka, sebagai daerah pertambangan terkemuka, dapat memperoleh lebih banyak sumber daya. Itu hanya sifat manusia. Yang Sinsin berkata, mereka punya pendekatan mereka sendiri, dan kami punya persiapan sendiri. Jika tanah di bawah tanah sebagian besar terdiri dari sumber daya mineral, mungkin kita bisa mempertimbangkan untuk membangun jalan papan dan diam-diam melewati Chencang. Zhang Yi samar-samar mengerti apa yang dimaksud Yang Sinsin. Maksudmu, kita juga harus melakukan sesuatu secara diam-diam. Yang Sinsin mengangguk, dan senyum jenaka muncul di sudut mulutnya di ruang bayangan. Saudaraku, jangan lupa pekerjaanmu. Tunjukkan pada mereka kelebihanmu. Zhang Yi memiliki dua kekuatan. Di satu sisi, tidak nyaman untuk menunjukkannya kepada orang lain begitu saja. Namun di sisi lain, dia tidak terlalu peduli untuk memberitahu orang lain. Aspek itu secara alami adalah kemampuan mengerikan untuk menyimpan material yang disertai dengan kemampuan spasialnya. Dia mengerti apa yang dikatakan Yang Sinsin. Ada pula senyum sedikit jahat di sudut mulutnya. Sekarang ada kesempatan untuk memasuki tambang kuarsa bawah tanah, maka sesuai dengan kepribadiannya, dia pasti tidak akan melewatkan kesempatan bagus seperti itu. Sambil bertarung, jelajahi urat-urat utama biji oker sebanyak-banyaknya. Lalu kumpulkan biji oker dalam jumlah besar dan larilah. Bagaimanapun, ketika perkelahian terjadi, menghancurkan beberapa urat mineral adalah hal yang normal. Agar tidak terbuang sia-sia, ia mengumpulkan sebagian biji oker. Bukankah itu masuk akal? Baiklah, mari kita lakukan dengan cara ini. Lu Keran datang, memegang alat upacara di tangannya, dan berkata kepada Zhang Yi, "Saudaraku, aku punya detektor yang bisa mendeteksi reaksi kuarsa. Aku bisa membantu kau menemukan lokasi sejumlah besar kuarsa nanti." Ketika Zhang Yi pergi ke kota badai salju, dia meminta Zhu Zheng sepotong jimat untuk penelitian. Atas saran Yang Sinsin, Lu Qian mengembangkan instrumen ini. Zhang Yi tak kuasa menahan tawa. Semakin lama kedua gadis ini bersamanya, semakin mirip mereka. Memang benar bahwa kau harus memanfaatkan segalanya kemanapun kau pergi. Jadi ketika orang lain masih memikirkan cara membunuh kelabang itu, Zhang Yi sudah membuat rencana dalam benaknya. Tidak peduli apapun hasil masalah ini, dia pasti tidak akan menderita kerugian apapun. Setelah menempuh perjalanan selama setengah jam, kereta akhirnya tiba di stasiun terminal di pegunungan Qinling, lembah Wuyou. Kereta itu mengeluarkan suara tumpul dan berhenti di tengah jalan. Melalui jendela mobil, Zhang Yi dan yang lainnya dapat melihat pegunungan besar di depan. Rel kereta api hancur total di tengah jalan, dan lanskapnya berantakan. Seluruh daratan tampak seperti serbet kusut. Dapat dibayangkan bahwa belum lama ini terjadi pertempuran sengit di sini. "Ayo pergi, hati-hati." Zhang Yi mengatakannya dengan tenang, lalu memimpin untuk turun dari kereta. Yang lainnya mengikuti Zhang Yi satu demi satu. Meskipun mereka disebut sekelompok orang, nyatanya, pasukan utama dari wilayah Jiangnan adalah yang terkecil jumlahnya dan juga terlihat paling tidak mengesankan. Lagi pula, mereka yang datang dari daerah lain semuanya adalah penjaga resmi, dan di antara mereka yang datang dari wilayah Jiangnan, hanya Deng Shentong yang berafiliasi secara resmi dengan pejabat tersebut. Yang lainnya adalah anggota tim Zhang Yi. Terutama ketika Paman Yu dan Fatih Su sama-sama muncul di medan perang. Hal itu menarik banyak diskusi pribadi dan bahkan tawa. Zhang Yichai tidak peduli tentang ini. Kehadirannya di sini sangatlah penting. Sedangkan bagi yang lainnya,
Operasi ini terutama untuk membantu mengendalikan kawanan kelabang dalam jumlah besar dan memberi mereka kesempatan untuk beraktivitas. Zhong Yu dan yang lainnya turun dari kereta dan berjalan ke bagian depan kereta. Han Shanzuo melihat sekeliling. Medan di sekitarnya sangat aneh dan bobrok, tetapi ia tidak melihat lembah atau apapun yang seperti itu. Dia bertanya, "Saudara Zhen Yuanzi, di mana jurang yang kau sebutkan itu?" Zhong Yu mengangkat tangan kanannya, dan energi yang kuat muncul dari tubuhnya, mengembun menjadi baju zirah tembus cahaya. "Di sini." Begitu dia selesai berbicara, energi aneh itu mulai menyebar ke orang lain di tempat kejadian. Zhang Yi dan yang lainnya tidak dapat menahan kekuatan yang tidak berbahaya ini, dan tak lama kemudian, mereka pun diselimuti oleh lapisan baju besi tebal berwarna oranye kuning. Rasa aman muncul di hati Zhang Yi. Ia melirik lengannya. Kekuatan itu terasa sangat berat, tetapi tidak membuatnya merasa lemas atau sulit bergerak. Ia bahkan tidak merasakan beratnya. Tanpa diduga, kemampuan Zhong Yu ternyata dapat memberikan pertahanan kelompok tambahan. "Bersiaplah untuk bertempur. Saat aku membuka gerbang jurang, pertempuran akan dimulai kapan saja." Setelah Zhong Yu selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju barat daya. Di tengah tatapan terkejut semua orang, dia cepat-cepat menangkupkan kedua tangannya, dan energi yang kuat menyembur keluar dari tubuhnya. Kakinya kokoh seperti gunung Tai di tanah. Saat berikutnya, terjadilah tanah longsor yang tiba-tiba. Bumi mulai bergetar hebat, dan urat-urat dalam radius 10 mil mulai meliuk dan menggeliat aneh seperti ular piton. Zhang Yi dan yang lainnya harus menstabilkan tubuh bagian bawah mereka untuk menghindari terjatuh. Bom! Di depan Zhong Yu, tanah mengeluarkan suara yang memekakkan telinga, lalu sebuah retakan sepanjang lebih dari 1000 meter muncul di tengahnya, dan bebatuan serta tanah yang tak terhitung jumlahnya bercampur salju berguling ke bawah. Tepat di bawahnya, jurang yang gelap gulita terlihat. Zhang Yi melihat ke sana, tetapi tidak dapat melihat kedalaman apapun, hanya kegelapan tak berujung. Menurut informasi yang diberikan oleh distrik Shengjing, ini adalah jurang alami yang terbentuk akibat runtuhnya bumi setelah kiamat. Kedalamannya lebih dari 15.000 meter, dan penjelajah tidak dapat menyelam lebih dalam untuk menjelajahinya, jadi tidak jelas seberapa dalamnya dan kemana arahnya. Urat biji Yuanshi hanya ditemukan 5.000 meter di bawah tanah. Tanah perlahan terbuka di kedua sisi, dan setelah lebih dari 10 detik, lubang besar tidak beraturan dengan diameter lebih dari 1.000 meter terungkap. Setiap orang yang datang ke sini untuk pertama kalinya sangat terkejut dengan pemkaungan di hadapan mereka. Sebab, hanya dengan sekali melihat tempat itu saja, kau akan merasakan ketakutan bahwa kau akan ditelan oleh kegelapan. Fatih Susu menelan ludah. Lubang yang sangat besar. Zhang Yi juga mengerutkan kening. Apakah jurang ini benar-benar terbentuk secara alami? Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan jurang di Pulau Bintang. Entah mengapa, dia selalu merasa ada kemiripan tertentu antara kedua tempat itu. Akan tetapi, itu tidak sepenuhnya sama. Perasaan yang diberikan Star Island Abyss kepadanya adalah jahat dan gelap. Namun jurang ini membuatnya merasakan keagungan dan luasnya, yang sungguh mengagumkan. Pembuluh darah naga Cina, apakah benar-benar ada naga di dalamnya? Zhang Yi bergumam pada dirinya sendiri. Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, mereka tidak dapat menahan tawa. "Aku tidak tahu apakah ada naga, tapi yang pasti ada kelabang raksasa." Li Changgong berkata dengan ringan. Han Shanzuo berkata dengan acuh tak acuh. Mungkin orang-orang di masa lalu memiliki penglihatan yang buruk dan salah mengira kelabang sebagai naga. Zhong Yu adalah orang yang serius dan tidak suka mengobrol dengan mereka di saat seperti ini. Dia melambaikan tangannya, dan ratusan prajurit bergegas keluar dari belakangnya. Gerbong belakang kereta terbuka dan mereka membawa keluar setumpuk besar peralatan rumit. Zhang Yi dan yang lainnya melihat dan mendapati bahwa mereka sebenarnya sedang mencoba membangun tangga menuju jurang.
Apakah mereka akan menurunkan tangga 10.000 meter di bawah tanah? Apakah mereka akan menyuruh kita turun? Zhang Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh kepada Zhong Yu. Faktanya, untuk mengatasi kondisi bawah tanah, mereka menambahkan perangkat penerbangan ke seragam tempur mereka. Zhong Yu berkata dengan tenang, "Kita harus melakukan ini. Bawah tanah adalah sarang kelabang. Jika kita manusia ingin melawan mereka di sana, kita harus mengkaulkan alat." Sambil berbicara, Zhang Yi telah melihat beberapa prajurit mendorong sejumlah perlengkapan besar di atas kereta luncur, dan kemudian mulai melepaskan tali ke dalam jurang. Itu adalah benang sutra yang sangat halus yang tampak seperti benang katun yang digunakan untuk menjahit pakaian di rumah. Apakah ini nano kawat? Zhang Yi bertanya pada Zhong Yu. Zhong Yu mengangguk, itu memang nanomaterial. Hanya material jenis ini yang dapat mendukung penempatan lift dan pasokan dalam jumlah besar, hingga kedalaman 10.000 meter di bawah tanah. Tidak semua orang seperti Zhang Yi, yang bepergian dengan ringan dan melemparkan apa saja ke luar angkasa. Ketika orang lain bertempur, mereka harus membawa sejumlah besar senjata, oksigen, dan obat-obatan, yang semuanya harus dibawa oleh tenaga manusia. Sebagai pemain utama, tidak mungkin bagi Zhang Yi untuk selalu bersama anggota tim lainnya, jadi pengangkutan perlengkapan ini juga diperlukan. Zhang Yi mengangguk, dan mendesah dalam hatinya, seorang profesional adalah profesional, persiapan Zhong Yu memang matang. Ini mungkin yang dimaksud dengan, makanan dan makanan ternak harus dikirim terlebih dahulu sebelum pasukan bergerak. Para prajurit jelas telah melatih operasi ini berkali-kali, jadi hanya butuh waktu kurang dari 15 menit untuk menyiapkan lebih dari selusin lift, dan ujung lainnya diikat ke kereta lapis baja yang besar. Jika terjadi masalah, mereka dapat dengan cepat menyalakan kereta dan membawa orang dari bawah. Setelah pengaturan selesai, Zhong Yu berkata kepada semua orang, "Ayo pergi." Dia adalah orang pertama yang melangkah masuk ke dalam lift, dan bawahannya Wuzhiki Tianfengi mengikuti tanpa ragu-ragu. 36 makhluk surgawi mengikuti dari belakang. Li Yangyang berlari dengan ceroboh dan memeluk lengan Fatty Su. "Di sana terlalu ramai, sebaiknya aku ikut kalian." Fatty Su tidak menyangka Li Yangyang berani berlari menghampirinya saat ini. Ia merasa malu sekaligus gembira. Zhang Yi mengangkat alisnya. Dia tahu identitas Li Yangyang, jadi terkadang dia melakukan hal-hal yang berani dan tak seorang pun akan menghentikannya. Namun, selama hal itu tidak mempengaruhi pertempuran, tidak apa-apa. Zhang Yi berteriak, lalu ia mengeluarkan suara, meong. Lalu, saat embusan angin bertiup, tubuhnya langsung membesar, berubah menjadi seekor harimau raksasa berakup, sepanjang 7 atau 8 meter. Liang Yu, Paman Yu, dan Deng Shentong melompat ke punggung bayi itu. Fatty Su memanjat dengan susah payah, lalu mengulurkan tangan dan menarik Li Yangyang ke punggung bayi itu. Tubuh Zhang Yi melayang di udara dan dia bergerak menuju jurang bersama mereka. Orang-orang dari daerah lain pun menunjukkan kemampuannya. Di wilayah barat laut, Dewa Perang Langit Cheng Lanlan berubah menjadi elang peregrine seukuran manusia, yang melayang di atas kepala orang lain. Kepala suku itu naik lift ke bawah bersama yang lainnya. Di wilayah timur laut, Han Shanzuo meniup peluit, dan udara hitam muncul di sekitar tubuhnya, akhirnya berubah menjadi burung gagak di langit. Kawanan burung gagak itu membawa jasadnya dan jasad 5 dewa timur laut lalu turun ke dalam jurang. Tak lama kemudian, semua orang jatuh ke jurang. Jurang itu besar dan kosong, dan lubang besar di belakangnya dengan cepat menjadi titik cahaya kecil. Suhu berangsur-angsur naik saat kita masuk lebih dalam, dan segera mencapai tingkat yang membuat orang merasa hangat. Semua orang mengenakan seragam tempur pengatur suhu dan sudah dipersiapkan dengan baik, jadi tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Bahkan saat menyelam hingga kedalaman 10.000 meter di bawah tanah, kau harus menahan suhu yang sangat tinggi, lebih dari 100 derajat. Tidak mengherankan jika makhluk sebesar kelabang muncul jauh di bawah tanah. Karena suhu yang tinggi, semakin besar ukuran tubuh hewan,
semakin baik pula pembuangan panasnya. Konon pada masa prasejarah, alasan mengapa banyak makhluk raksasa seperti dinosaurus dapat hidup dalam jumlah besar, adalah karena tingkat suhu di planet saat itu beberapa kali lebih tinggi daripada saat ini. Sekelompok puluhan orang terus bergerak. Sesuai rencana sebelumnya, mereka harus mengakhiri pertempuran dalam waktu sesingkat mungkin. Akan tetapi, saat Zhang Yi, Zhang Changyi, Han Shanzuo dan yang lainnya terjatuh, mata mereka selalu mengamati tebing di sekitarnya. Disinilah urat Yuanshi ditemukan. Mereka sangat penasaran dengan zat misterius itu dan masing-masing punya rencana sendiri. Semua orang terus berjatuhan. Lift yang dibangun dengan benang nano itu bagaikan deretan jaring laba-laba tipis, tetapi mampu menurunkan lift yang membawa puluhan orang hingga kedalaman beberapa ribu meter dengan stabil. Baru pada saat inilah Zhang Yi dan timnya akhirnya menemukan cahaya aneh yang datang dari bawah tanah. Ketika dia turun sekitar 5.000 meter di bawah tanah, Zhang Yi melihat langit berbintang biru. Ada bintang-bintang yang bertaburan di tebing, yang merupakan biji-biji yang belum sepenuhnya terkumpul setelah ditambang. Di ruang bayangan, Lu Qian mengoperasikan peralatan deteksi dan mulai mencari di sekitarnya. Zhong Yu berkata dengan suara berat, kelabang-kelabang itu telah melahap urat-urat mineral. Ini adalah salah satu makanan utama mereka. Setelah tiba di sini, sarang kelabang tidak jauh lagi. Semuanya, bersiaplah untuk bertempur. Begitu kata-kata itu diucapkan, mata semua orang menjadi tajam. Zhang Yi telah menggunakan gerbang dimensi untuk memblokir semua orang di sekitarnya, dan burung hantu putih di tangan kirinya dan hakim suci di tangan kanannya sudah siap. Saat Zhang Yi terbang ke bawah, dia dengan santai memotong sepotong yuanshi dari tebing di sebelahnya dan merasakannya di tangannya. Mineral alami ini, seperti batu bara, mengandung energi di dalamnya. Namun, ia juga perlu diekstraksi melalui instrumen dan peralatan. Zhang Yi menyimpannya dan mulai berpikir dalam hati tentang cara yang tepat untuk menambang urat mineral di sekitarnya saat perkelahian benar-benar terjadi. Setelah semua orang turun ke kedalaman 7.000 meter, mereka perlahan mulai melihat kelabang di dinding batu sekitarnya. Jauh di bawah tanah, hanya ada cahaya redup dari batu unsur, tetapi melalui kacamata penglihatan malam mereka dapat melihat kelabang itu dengan jelas. Makhluk itu bertubuh pucat seperti batang bambu tipis. Meskipun namanya mengandung kata kelabang, itu hanya karena ia memiliki puluhan pasang kaki. Bahkan, penampilannya jauh dari kelabang biasa. Terutama bagian mulut yang menyerupai bor di bagian atas kepala membuat orang merasa jijik. Kerumunan itu tidak terburu-buru mengambil tindakan, karena di sana hanya ada kelabang skala kecil, dan tidak ada tempat bagi mereka untuk hidup. Zhang Yi, Zhong Yu, Li Changgong dan Han Shanzuo bertukar kaung dan diam-diam menyembunyikan aura mereka. Ketika mereka terus turun dan mencapai kedalaman sekitar 10.000 meter, dinding batu itu sudah tertutupi bertonton kelabang. Dinding batu di sini juga penuh dengan lubang, seperti sarang lebah, dengan kelabang merayap masuk dan keluar di mana-mana. Mari kita mulai sesuai rencana. Zhong Yu memberi perintah. Setelah menerima perintah itu, semua mutan segera melancarkan serangan dahsyat terhadap kelabang di dinding batu sekitarnya. Keempatnya tidak melakukan tindakan apapun untuk sementara waktu, tetapi memilih menonton dari pinggir lapangan. Rencana awalnya adalah agar orang lain menarik suku kelabang. Serangga dan serangga raja sangat waspada, dan jika mereka menemukan kemunculan 4Y manusia, mereka mungkin akan takut. Jadi Zhang Yi dan ketiga orang lainnya akan menonton pertarungan dari samping, dan menunggu sampai belatung serangga dan serangga raja tidak dapat menahan diri lagi dan bergegas keluar, barulah mereka akan mengambil tindakan. Di distrik Shengjing, 36 jenderal surgawi memimpin dalam melancarkan serangan. Mereka membawa sejumlah besar senjata dan peralatan berat, dan mulai membombardir tebing dengan ganas. Wuzhiki Tianfengi langsung berubah menjadi kera raksasa, melompat ke dinding batu, meraih kepala kelabang, dan dengan suara kerak, dia menghancurkannya berkeping-keping,
dan cairan berwarna-warni berceceran di mana-mana. Mencicit, suku kelabang sudah lama mengincar kelompok penyerbu ini, tetapi mereka tidak menyangka pihak lawan akan mengambil inisiatif menyerang. Mereka langsung menjerit melengking dan menusuk. Suaranya dapat menembus dinding batu dan melewati saluran-saluran sampai ke tempat teman-temanku berada. Hanya beberapa detik kemudian, semua orang melihat pemkaungan yang mengerikan. Di lorong jurang melingkar, lubang-lubang yang tak terhitung jumlahnya di dinding batu terbuka bagaikan mie, dan kelabang yang tak terhitung jumlahnya berhamburan keluar, satu demi satu, seakan tak berujung, dan menyerbu ke arah Mutan. Hanya dalam sekejap, tidak kurang dari ratusan ribu kelabang muncul. Terlebih lagi, lebih banyak kelabang terus bermunculan di sepanjang lorong. Sekalipun mereka sudah siap secara mental, beberapa orang tetap saja menjadi pucat setelah melihat pemkaungan ini dengan mata kepala mereka sendiri. Terutama di jurang yang sangat dalam, meskipun ada kacamata penglihatan malam, efek visual yang sesungguhnya tidak begitu ideal, yang malah semakin memperbesar rasa takut. Pada saat ini, Deng Shentong mengambil tindakan. Dia berdiri di punggung Hua-Hua, melompat, dan melayang di udara menggunakan kekuatan alat terbang tersebut. Cahaya putih yang menyilaukan tiba-tiba keluar dari tubuhnya, langsung menerangi seluruh ruang dalam radius beberapa ribu meter. Cahaya putih itu begitu kuat sehingga tampak seolah-olah ada matahari raksasa yang menggantung di langit. Cahaya seketika itu juga mengusir semua kegelapan. Hal ini juga memungkinkan semua orang asing untuk melihat situasi sebenarnya di bawah. Ada banyak sekali kelabang putih yang berlari ke arah mereka sambil mencicit. Makhluk-makhluk tak berotak ini bahkan mengabaikan bahaya mereka sendiri, dan melompat ke udara menuju Mutan di udara. Mereka tidak memiliki mata dan tidak terpengaruh oleh cahaya. Namun selama hal itu masih terlihat, maka ketakutan dalam hati manusia akan berkurang banyak. Fatisu. Zhang Yi menatap Fatisu. Fatisusu langsung mengerti. Ia berdiri di punggung Hua-Hua dan menoleh ke arah Li Yangyang di sebelahnya. Terdorong oleh tatapan mata Li Yangyang, ia mengangguk penuh semangat. Lalu Fatisu menarik napas dalam-dalam dan perutnya membuncit. Angin dingin yang menggigit menyelimuti tubuh Fatisu, meniup rambutnya dan membuat seragam tempurnya berdesir. Beberapa detik kemudian, ia membidik sarang besar di bawah dan tiba-tiba menyemburkan aliran udara dingin yang besar. Badai salju, kemampuan Fatisu, tidak terlalu mematikan, tetapi memiliki area jangkauan yang luas dan sangat efektif dalam mengendalikan situasi. Sejumlah besar es dan salju tertiup angin dingin yang menggigit ke sisi bawah angin. Badai menerjang dan menerjang lorong sempit itu. Kelabang yang berlari ke arah mereka dengan kecepatan tinggi tiba-tiba menjadi kaku karena tidak nyaman. Agar dapat bertahan hidup di bawah tanah, mereka telah lama beradaptasi dengan suhu tinggi di bawah tanah. Kemampuan meniup salju milik Fatisu dapat langsung menurunkan suhu seluruh ruangan hingga lebih dari 30 derajat Celcius, dan selama kemampuannya tidak terganggu, suhu akan terus turun hingga mencapai 60 derajat Celcius yang mengerikan pada periode berikutnya. Meskipun kedua orang di tim Zhang Yi tidak secara langsung menyebabkan kerusakan besar pada suku kelabang, kemampuan mereka untuk mengendalikan situasi secara langsung membantu semua orang. Orang-orang asing dari daerah lain memkaung mereka, dan tidak dapat menahan perasaan sedikit lebih dikenali. Bunuh. Potong serangga-serangga ini menjadi beberapa bagian. Seorang anggota Tiangang berteriak dan bergegas maju sambil mengayunkan tongkat di tangannya. Dengan satu ayunan tongkat, ia langsung membelah seekor kelabang menjadi dua. Di wilayah barat laut, Dewa Perang Langit, Lan-Lan, berubah menjadi elang peregrine dan menukik tajam ke bawah. Kecepatannya begitu cepat sehingga mustahil bagi orang biasa untuk menangkapnya dengan mata telanjang. Bahkan Zhang Yi harus menggunakan kemampuan gema waktunya untuk mendeteksi gerakannya. Dewa Perang Langit, Lan-Lan, dikenal sebagai orang tercepat di wilayah barat laut. Kalau bukan karena keunggulan kemampuannya, orang dewasa pun tidak akan mampu mengejarnya. Dengan kilatan silang sederhana, sosoknya meninggalkan jejak seperti benang di jurang.
Dalam sekejap, kelabang yang tak terhitung jumlahnya terpotong-potong. Hua-hua terbang di udara, mengepakkan kedua akupnya yang besar. Ia tidak terburu-buru menyerang karena kebanyakan kelabang di depannya tidak cukup kuat, dan ia tidak ingin berburu. Karenanya, binatang apapun yang indeks kemampuannya kurang dari 9.000 poin tidak lagi layak diserang. Namun semangat untuk berjuang tetap membakar semangat orang lain. Paman Yu membawa ransel tebal di punggungnya. Ia menggunakan sistem cerdas seragam tempurnya untuk mengaktifkan mode tempur ransel tersebut. Objek yang tampak seperti tas ransel itu dengan cepat mulai hancur di belakangnya, dan kemudian berubah menjadi satu set baju zirah lengkap yang menempel di tubuhnya. Dalam waktu kurang dari 3 detik, Paman Yu berubah menjadi Iron Man. Akan tetapi, perangkat pertahanan ini masih memiliki satu kekurangan, yaitu energi yang disediakannya masih berupa bahan bakar fosil. Di belakangnya terdapat tangki bahan bakar yang menggembung, berisi gas bahan bakar cair terkompresi tercanggih di tahun 1950-an. Armor ini mengkaulkan benda ini untuk pasokan energi. Ini adalah generasi pertama baju zirah tempur rangka luar yang dikembangkan oleh Lu Keran. Karena sangat berat, mungkin tidak cocok untuk semua orang, tetapi Paman Yu yang memiliki selera humor tinggi sangat cocok untuk itu. Paman Yu mengangkat tangannya, dan sebuah laras senapan muncul dari pergelangan tangannya. Ia membidik kelabang di bawah dan menyemprotnya. Meriam laser yang kuat segera menembak dan membunuh kedua kelabang itu. Perangkat zirah ini menarik perhatian orang asing dari daerah lain. Teknologi baju besi canggih seperti itu belum dikuasai oleh wilayah lain. Alasan utamanya adalah baju besi tersebut terlalu besar dan tidak tahan suhu rendah, sehingga mereka tidak dapat melakukan penelitian tentangnya. Kemunculan baju zirah Paman Yu ini membuat banyak orang mengamatinya dengan saksama, berharap untuk mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang dimiliki prajurit berbaju zirah. Di bawah pengawasan semua orang, Paman Yu mengeluarkan kabel baja dari seragam tempurnya di lengan kirinya dan menusukkannya langsung ke dinding batu. Eksoskeleton manusia dapat meningkatkan efektivitas tempur. Set zirah ini terutama dirancang untuk orang-orang dengan kemampuan jarak dekat yang lemah, seperti Zhang Yi dan Lu Keran. Setelah memakainya, kecepatan dan kekuatan akan meningkat pesat, dan dilengkapi dengan berbagai senjata dan perlengkapan. Bahkan jika yang lemah memakainya, dia akan memiliki nilai teoritis yang tidak kalah dengan mutan tingkat gamma. Paman Yu adalah peneliti pertamanya. Dengan kekuatan armor eksoskeleton, ia dapat memiliki kemampuan tempur yang lebih dahsyat. Pada saat yang sama, ia juga bertanggung jawab untuk membantu Lu Keran mengumpulkan data guna memperkuat baju zirahnya. Paman Yu mengangkat tangan kanannya, dan di telapak tangannya terdapat moncong bundar yang dapat menembakkan laser berenergi tinggi. Pada saat yang sama, peluncur roket mikro kaliber 20 mm muncul dari bahu. Paman Yu mengarahkan meriam laser di tangannya ke kelabang yang terus memanjat dinding batu, dan mulai memburu mereka dengan tepat. Terdapat fungsi bantuan bidik dari sistem cerdas, yang dapat membuat efektivitas tempur mereka semakin kuat dalam pertempuran skala besar seperti itu. Bang! 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 Dalam sekejap mata, 6 kelabang tertusuk meriam laser di tubuh mereka dan jatuh dari jurang. Pertarungan di sini membuat suku kelabang waspada, dan seketika puluhan kelabang merayap ke arah sini dengan kecepatan tinggi. Paman Yu tidak terburu-buru. Ia telah bereksperimen dengan set zirah ini berkali-kali dan kini sangat terampil menggunakannya. Klik! Bagian belakang baju zirahnya terbuka, dan 6 senapan mesin berbentuk kepiting menyembul keluar. Bersama meriam bahu, ia mulai memberondong kelabang-kelabang di dinding batu tanpa ampun. Senapan mesin itu meraung, dan setelah kelabang itu terkena, cangkang keras mereka dengan cepat hancur, dan darah hijau bercampur dengan tubuh yang hancur berceceran di mana-mana. Paman Yu tertawa gembira, dan dengan luwes menggunakan pengait pada baju besinya untuk melompati dinding batu, lalu membantai kelabang-kelabang itu dengan membabi buta. Gaya bertarung semacam ini pasti akan menarik perhatian makhluk-makhluk kuat di suku kelabang. Tak lama kemudian,
Seekor individu raksasa dengan panjang lebih dari 10 meter muncul dari kawanan kelabang. Cangkang merahnya memancarkan aura aneh, dan mulut runcing di kepalanya berbeda dari individu lainnya. Ternyata itu adalah dua cakar raksasa. Ini adalah kelabang setingkat kapten, dan ia telah mengarahkan kaungannya pada Paman Kau. Paman Yu pun merasakan tekanan yang sangat besar itu dan mengarahkan meriam laser di tangannya ke arah kelabang itu. Bom! Sebuah laser melesat menembus angkasa dan mengenai kelabang, namun kelabang itu memutar tubuhnya untuk menghindarinya. Puluhan pasang anggota badan dengan cepat memanjat dinding batu dan bergegas menuju Paman Kau. Paman Yu merasakan tekanan yang luar biasa. Kini, pertarungannya sangat bergantung pada baju zirah. Senjata seperti meriam laser dan meriam bahu tidak efektif, dan ia tidak mampu menghadapi lawan selevel kapten secara langsung. Pada saat kritis, Liang Yu mengambil tindakan. Ia melompat turun dari punggung binatang itu, dan dengan bunyi, klang, pedang naga di tangannya terlepas dari tubuhnya. Dua tali pengait melesat keluar dari pinggang seragam tempurnya dan tersangkut di dinding batu. Ia berayun di udara dan menyerbu ke arah kelabang raksasa itu. Kelabang itu mengeluarkan suara mendesis tajam, dan mata Liang Yu setajam pisau. Semburan udara biru bagaikan gumpalan asap meluap dari anggota tubuh dan tulangnya, membungkus tubuhnya bagaikan gumpalan awan dan mengalir di belakangnya. Sebagai seorang master seni bela diri, Liang Yueki menghususkan diri dalam pengembangan keterampilan internal dan eksternal, dan keterampilan internal juga dikenal sebagai Qizong dalam seni bela diri. Mereka yang berlatih seni bela diri internal akan menggunakan metode mengamati pemkaungan batin untuk membimbing dalam tubuh, mengolah tubuh dan pikiran, serta memperkuat tubuh. Ribuan tahun yang lalu, ada praktisi Qigong pada periode Prakin, dan bahkan di kalangan seni bela diri modern, masih ada pembicaraan tentang Qigong. Akan tetapi, seiring maraknya senjata api, seni bela diri mengalami kemunduran, dan kondisi yang keras untuk berlatih Qigong menyebabkan Qigong berangsur-angsur menghilang. Sebagai salah satu dari sedikit master bela diri modern, Liang Yu mulai berlatih bela diri pada usia 3 tahun dan merupakan satu-satunya penerus sekte Qi yang masih hidup. Namun, setelah 20 bulan berlatih keras, ia hanya mampu mengumpulkan Qi hingga mampu memadamkan lilin sejauh 3 meter. Ia masih jauh dari mencapai ranah legendaris di mana ia mampu menggunakan Qi untuk meninggalkan tubuh dan melukai orang. Kisah tentang kemampuan mengendalikan objek dengan Qi dan melukai orang dengan pedang terbang hanya ada dalam legenda kuno. Ayah Liang Yu pernah mengatakan kepadanya bahwa jika dia ingin mencapai tingkat itu, dia harus memiliki guru seni bela diri yang telah menguasai 2000 keterampilan kungfu. Saat akhir dunia mendekat dan tubuh manusia bermutasi, Liang Yu juga memperoleh kekuatan yang legendaris. Gunakan pikiran untuk merangsang energi internal, dan ketika energi meninggalkan tubuh, pedang terbang akan melukai orang. Sekarang dia adalah seorang Grand Master bela diri sejati. Liang Yu membuka bibir tipisnya dan menarik napas dalam-dalam. Asap biru yang mengepul di sekitar pedang panjang di tangannya tidak megah, melainkan anggun bagai pita di tangan peri terbang. Ini adalah kemampuan bela diri terbaru Liang Yu, keterikatan pikiran. Lipan setingkat kapten itu memutar tubuhnya yang besar dan menerjang Liang Yu. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan hendak menggigit Liang Yu menjadi dua. Liang Yu menatapnya dengan saksama, tanpa emosi apapun di matanya yang dingin. Dalam sekejap, keduanya saling bersilangan, dan asap biru mengepul di udara. Sesaat kemudian, tubuh kelabang raksasa itu terbanting keras ke dinding batu. Lalu kepalanya retak dan terbelah dua dari tengah, dan darah hijau menyembur keluar dengan suara embusan, perlahan-lahan jatuh ke tanah. Liang Yu cerdas dan cekatan, dan menggunakan kail untuk mengaitkan tubuhnya yang patah. Seolah merasa tidak cukup nyaman untuk membawanya, dia mengeluarkan rantai besi, menusukkannya langsung ke labang, lalu menancapkannya ke dinding batu. Dia benar-benar menusuk ke labang setingkat kapten seperti sosis. Liang Yu dan Paman Yu adalah mutan tipe jarak dekat,
dan mereka dapat dengan mudah berpartisipasi dalam perang tingkat ini. Mereka berdua bersemangat untuk menunjukkan kekuatan mereka. Namun, beberapa orang begitu ketakutan dengan kawanan kelabang yang besar itu, hingga mereka menelan ludah mereka beberapa kali. Fatih Susu sedang duduk di punggung Hua-Hua dan sudah merasakan kakinya agak lemas. Tetapi Li Yangyang berada tepat di sampingnya, jadi dia harus bertahan dan tidak membiarkan dirinya terlihat pengecut. Chunlei, kau hebat. Dengan bantuanmu, pertempuran ini menjadi jauh lebih mudah bagi semua orang. Li Yangyang tersenyum lembut pada Fatih Su. Fatih Su tertawa dan menggaruk kepalanya. Cukup. Ini bukan masalah yang terlalu merepotkan bagiku. Yangyang, kau tetaplah di sini. Aku akan selalu melindungimu. Pada saat ini, suara tidak puas datang dari bawah. Meong? Mata Hua-Hua yang besar berputar ke atas, seolah bertanya kepada Fatih Su, apakah kau ingin mengatakannya lagi? Hua-Hua dekat dengan Fatih Su dan yang lainnya. Ia tidak terburu-buru menyerang, karena satu alasan, tidak ada target yang layak diserangnya. Kedua, Zhang Yi telah memberitahunya sebelum operasi bahwa prioritasnya seharusnya adalah melindungi rekan-rekannya daripada terburu-buru maju untuk bertarung. Jika tidak, dengan kekuatannya, selama lawan tidak mengerahkan kelabang kelas Y, kelabang lainnya akan menjadi teh sorenya. Fatih Su merasa sedikit malu dan segera mengubah nadanya. Xiao-Xiao dan aku di sini untuk melindungimu, jangan takut. Senyum di wajah Li Yangyang semakin lebar. Ia menatap Fatih Su dengan tatapan penuh kasih akung, namun saat itu ia menggelengkan kepalanya pelan. Semua orang sedang berjuang, dan aku tidak boleh merepotkan. Jadi, aku akan pergi dan membantu sedikit. Setelah selesai berbicara, ia melompat dari tubuh Siksi. Tubuhnya melayang ringan di udara. Dari tubuhnya, aliran kekuatan supernatural hitam dan merah melesat cepat seperti pita, lalu melilit tubuhnya. Pasti ada jalan menuju teras giok. Ayo kita ikuti burung biru itu ke langit. Mohon berdoa kepada para dewa. Roh kekacauan ada di dalam diriku. Akulah penguasa petir, yang menggenggam guntur. Burung biru itu berbisik pelan, kilatan petir seketika keluar dari tubuhnya, dan tatapan matanya yang lembut tiba-tiba menjadi tajam. Dia menukik ke bawah, arus listrik yang kuat mengikuti sosoknya, menebas seperti ribuan pedang tajam, seketika menghancurkan sejumlah besar kelabang. Fatih Su tertegun melihat pemkaungan ini. Setelah sekian lama, ia menelan ludah dengan susah payah dan getir. Awalnya aku pikir aku bisa pamer di depan Li Yangyang hari ini. Tanpa diduga, orang itu tampak jauh lebih kuat darinya. Sebagai orang luar biasa yang dapat melakukan ekspedisi bersama pasukan, kekuatan Li Yangyang berada pada level teratas bahkan di antara 36 geng surgawi. Aku gagal berpura-pura keren. Memalukan sekali. Fatih Su hanya bisa menutupi rasa malunya dengan tawa dan humor yang merendahkan diri. Awalnya dia pikir dia bisa pamer di depan gadis yang disukainya, tetapi dia tidak menyangka kalau gadis itu jauh lebih mampu darinya. Para mutan di 4 distrik utama mulai menunjukkan kekuatan gaib mereka dan menyerang suku kelabang. Misi mereka adalah untuk menarik perhatian, akhirnya memancing larva kelabang dan serangga raja, dan kemudian membiarkan 4 kekuatan utama memburu mereka. Jadi mereka bertindak tanpa keraguan apapun. Orang Tiangang adalah yang paling siap. Mereka telah lama melawan kelabang, jadi mereka tahu betul cara menghadapinya. Tian Shangxing You Hao Jie membuka ransel taktis di belakangnya, mengeluarkan satu demi satu bom berbentuk cakram hitam, lalu melemparkannya ke dinding batu di bawah. Bom itu menempel di dinding batu, dan sesaat kemudian, menyebabkan serangkaian ledakan. Dinding batu kokoh itu hancur, dan sejumlah besar kelabang jatuh ke dalam jurang. Ayo mulai membunuh. Berisik sebanyak-banyaknya. Tian Fengyi telah berubah wujud menjadi kera raksasa Wuzhiki, dengan rantai besi besar melilit tubuhnya dan tergantung di dinding batu seperti kait, dan tangan kanannya menggenggam erat tongkat paduan adamantium hitam panjang.
Ia mengayunkan tongkat panjang di tangannya, dan dengan satu pukulan, ia mendatangkan hembusan angin besar, menghancurkan sekelompok kelabang hingga berkeping-keping. Dengan bantuan matahari buatan Deng Shentong dan milik Fatisu, pertempuran mereka di bawah tanah menjadi sangat lancar dan mereka memperoleh keunggulan sejak awal. Zhang Yi melayang di udara, dan Han Shanzuo memiliki sepasang akup hitam besar di punggungnya, yang juga memungkinkannya melayang di udara. Dan Changgong berdiri di samping Zhong Yu. Kemampuan Zhong Yu memungkinkannya untuk memperluas jeruji batu yang bersilangan di bawah tanah sebagai titik dukungan kapan saja. Mereka menyaksikan pertempuran di bawah dengan tenang, tanpa ada niat mengambil tindakan agar tidak membuat musuh waspada. Pertempuran terus berlanjut, pasukan mutan terus membunuh hingga darah mendidih, tetapi suku kelabang terus bermunculan, dan tidak seorang pun tahu berapa banyak makhluk seperti ini yang ada di bawah tanah. Zhong Yu berkata kepada mereka dengan tenang, ada banyak urat batu elemental di bawah tanah. Kedua serangga Ipsilon itu mungkin menyerap kekuatan mereka untuk maju. Ketika ada banyak makanan, mereka bereproduksi pada tingkat yang mengkhawatirkan. Jadi, kita harus segera mengatasinya. Kalau tidak, kalau kita beri mereka waktu untuk menyerap lebih banyak urat batu elemental, aku khawatir kita tidak akan bisa mengatasinya. Han Shanzuo mengerutkan kening, tapi mengapa tidak ada gerakan di sana? Karena pasukan mutan manusia sudah dipersiapkan dengan baik, tidak sulit bagi mereka untuk membunuh kelabang ini. Meskipun ada beberapa kapten yang kuat di antara suku kelabang, mereka masih sulit dihadapi dibandingkan dengan manusia yang memiliki kecerdasan dan persenjataan serta perlengkapan tinggi. Hanya dalam beberapa menit, jurang itu dipenuhi cairan tubuh kelabang berwarna hijau, memercik ke dinding-dinding batu. Puluhan ribu kelabang mati dan jatuh ke dalam jurang. Meski begitu, baik larva kelabang maupun serangga rajanya tidak muncul. Mungkinkah mereka memiliki kecerdasan yang begitu tinggi sehingga mereka dapat memahami tujuan kita? Zhang Yi melirik Zhong Yu yang berdiri di samping. Tidak, itu tidak benar. Zhong Yu mengerutkan kening. Kelabang itu bukan makhluk yang sangat cerdas. Aku pernah melawan kawanan serangga dan serangga raja sebelumnya. Jika mereka cukup pintar, aku mungkin tidak akan bisa kabur terakhir kali. Kata-kata Zhong Yu menarik perhatian ketiga orang itu. Li Changgong bertanya, apa maksudmu? Mungkinkah terjadi sesuatu pada kedua kelabang kelas Ipsilon itu? Zhong Yu melipat tangannya, tenggelam dalam pikirannya. Dia juga tidak bisa menebak pertanyaan ini. Lagi pula, ini adalah makhluk yang bermutasi. Masih belum diketahui dari makhluk mana ia bermutasi, apalagi kebiasaannya yang sebenarnya. Pada saat ini, suara yang sinsin terdengar di telinga Zhang Yi. Kak, ada kemungkinan larva serangga dan raja serangga sedang menetas. Pengingat yang sinsin membuat mata Zhang Yi berbinar, dan dia segera menceritakan tebakan ini kepada orang lain. Han Shanzuo mengusap dagunya dan berkata, itu juga bisa jadi kawin. Zhang Yi tersenyum dan berkata, hal-hal itu bisa terganggu kapan saja, tetapi menetaskan larva adalah naluri biologis. Kecuali ada keadaan memaksa, tubuh tidak akan meninggalkan larva. Mata Zhong Yu berubah serius. Benda-benda ini sungguh subur. Kalau kita biarkan mereka berkembang biak lagi, akibatnya akan sangat buruk. Lihat saja jurang di hadapan kita, terdapat dinding batu setinggi beberapa ribu meter yang penuh lubang, dan jumlah kelabangnya tak terbayangkan. Tidak seorang pun berani terus membiarkan makhluk-makhluk ini bereproduksi ketika sumber dayanya melimpah. Kalau tidak, mari kita ambil inisiatif. Han Shanzuo berkata dengan ringan. Zhong Yuewang dan Han Shanzuo, apakah kalian punya cara untuk menemukan lokasi belatung serangga dan serangga raja? Meskipun mereka memiliki peralatan deteksi, banyak perangkat yang sulit berfungsi secara efektif karena gangguan dari medan magnet 10.000 meter di bawah tanah. Tempat ini mirip dengan lembah kabut Qingdao, keduanya memiliki medan magnet khusus. Terlebih lagi, ruang bawah tanah terlalu besar, yang meningkatkan kesulitan pencarian.
Senyum puas muncul di wajah putih tembam Han Shanzuo. Alisnya yang panjang dan tipis berkedut, dan dia mengangkat dagunya ke arah Zhong Yu. Menurutmu aku ini siapa? Lihat, aku akan membantumu menemukan mereka. Setelah berkata demikian, dia mengulurkan tangan dan menggoda burung gagak merah di bahu kirinya. Burung gagak merah itu menoleh untuk melihatnya, lalu dengan cepat berubah menjadi kepulan asap merah darah dan menghilang ke dalam tubuhnya. Berdebar. Potongan besar bulu hitam tiba-tiba muncul dari sekitar tubuh Han Shanzuo, berubah menjadi pusaran angin yang menyelimuti tubuhnya. Aura yang sangat mengancam menyebar di sekitarnya. Melihat ini, Zhang Yi dan yang lainnya segera menjauhkan diri dari Han Shanzuo. Burung gagak bencana bukanlah hal yang baik. Siapapun yang terkontaminasi aromanya akan mengalami kemalangan. Pusaran angin hitam itu semakin membesar, dan bulu-bulu hitam di langit berangsur-angsur mengembun menjadi bola besar di udara, dan masih mengembang dengan cepat. Suara gagak yang merinding terdengar di tengah bola hitam itu. Bahkan pasukan Inhuman yang masih bertempur pun merasakan dinginnya punggung mereka. Bola hitam itu tiba-tiba meledak dari dalam, dan sepasang akup hitam besar terbentang di kedua sisi, dengan lebar akup lebih dari 200 meter. Bahkan di jurang bawah tanah yang luas, ia tampak sangat besar. Han Shanzuo memperlihatkan wujud binatang anehnya, seekor gagak hitam besar. Hahaha. Lihat, teman-teman. Han Shanzuo tertawa terbahak-bahak. Ia mengepakkan akupnya, dan bulu-bulu hitam yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dari tubuhnya. Setelah bulu-bulu itu rontok, mereka dengan cepat berubah menjadi burung gagak hitam. Kuek, kuek, kuek. Teriakan burung gagak memenuhi jurang. Tak terhitung banyaknya burung gagak yang terbang cepat ke bawah, lalu menabrak dinding-dinding batu. Han Shanzuo menatap Zhang Yi dan dua orang lainnya dengan mata besarnya, lalu berkata dengan tenang, anak-anakku akan mencari belatung dan serangga raja. Begitu mereka menemukannya, aku akan langsung bisa merasakannya. Jadi, jangan khawatir. Gaga. Dia tertawa penuh kemenangan, tetapi karena beberapa alasan, tawanya terdengar seperti suara bebek, sehingga semakin tidak enak didengar. Burung gagak yang tak terhitung jumlahnya terbang ke dalam gua-gua di dinding batu. Mereka tidak menyerang kelabang, tetapi justru terbang semakin dalam ke dalam gua. Gua-gua di sini saling berhubungan, tetapi sumbernya pasti sarang kelabang. Yang perlu dilakukan Zhang Yi dan yang lainnya hanyalah menunggu tanggapan Han Shanzuo. Setelah hampir 10 menit berlalu, tiba-tiba terdengar teriakan marah dari jurang. Murid Han Shanzuo berbinar kegirangan, aku menemukannya. Dalam kaungannya, ia melihat sebuah gua besar jauh di bawah tanah. Tampak seperti ruang terbuka yang dalam di dalam bumi, seperti kubah kecil, seluas ratusan lapangan sepak bola. Ada telur berwarna putih di mana-mana di dalam, dan cacing itu melingkar di tengah telur. Seperti dikatakan Zhang Yi, serangga itu sedang menetaskan larva. Aku menemukan serangga. Han Shanzuo berkata demikian, matanya menunjukkan ekspresi tidak sabar. Ayo cepat, jangan sampai lolos. Semua orang ingin mengetahui asal-usul binatang aneh itu, tetapi ada 3 orang yang bertarung untuk 2 asal-usul. Jadi siapa yang datang pertama akan dilayani pertama. Tangan kiri Zhang Gong tanpa sadar menekan gagang kedua pedang panjang itu. Hei, apa yang kita tunggu? Tunggu sebentar. Zhang Yi menghentikan mereka. Apakah kalian hanya menemukan serangga? Ada 2 kelabang kelas Epsilon di bawah tanah. Jika kita hanya menemukan kalajengking, lalu di mana raja yang lebih kuat? Han Shanzuo mengerutkan kening, aku belum menemukannya. Tapi selagi mereka tidak bersama, membunuh serangga itu terlebih dahulu adalah pilihan terbaik. Zhang Yi tidak pernah menghadapi pertempuran tanpa persiapan. Dia yakin akan sangat tidak bijaksana untuk melancarkan serangan tanpa dapat menentukan lokasi sang penguasa. Dia menunjuk ke arah pasukan Inhuman di bawah.
Kalau kita semua ke sana untuk mengepung dan memusnahkan serangga-serangga itu, dan kalau Raja Serangganya keluar, menurutmu berapa banyak yang akan selamat? Menurut penilaian Sheng Jing, indeks kemampuan Raja Serangga setinggi 18.000 poin. Tidak ada seorang pun yang hadir yakin bisa mengalahkannya dalam pertarungan 1 lawan 1, apalagi di jurang, kaumnya sendiri. Bahkan jika mereka menang, skornya harus 3-1 agar peluang menangnya lebih besar. Jika sang penguasa menyerang pasukan mutan, aku khawatir hanya sedikit orang yang akan selamat. Zhang Gong berkata, kita sedang menyerang gerombolan serangga. Jika Tuan Besar ada di dekat sini, dia pasti akan segera datang untuk mendukung kita. Senyum sinis muncul di bibir Zhang Yi. Dia bukan seorang penjudi dan tidak bertaruh pada probabilitas. Kurasa tidak perlu. 2 orang saja sudah cukup untuk menangani satu serangga. Tidak perlu mempertaruhkan segalanya. Hua-Hua, Liang Yu dan yang lainnya masih di sini, dan Zhang Yi enggan membiarkan orang-orangnya jatuh ke dalam bahaya. Tepat setelah itu perkataan itu. Bab 1175-1186, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah, terima kasih sudah mampir. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Itu aja, terima kasih.